Partai Golkar baru saja merayakan hari jadinya yang ke-60. Dalam kesempatan itu, tampak hadir tokoh-tokoh politik beberapa partai peserta Pilpres dan Pilkada 2024. Terlihat pula Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut hadir meramaikan acara tahunan Partai Beringin tersebut. Banyak hadirnya wajah-wajah parpol dalam acara tersebut. Prabowo dalam pidatonya merasakan hawa yang menenteramkan dirinya. Terlebih lagi Puan Maharani muncul sebagai Ketua DPR RI sekaligus perwakilan PDIP. Lalu apakah hajatan Golkar tersebut bisa menjadi gambaran kesejukan iklim politik Indonesia ke depan? Apakah hadirnya Puan Maharani merupakan simbol soliditas elit politik? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik News. Bicara soal iklim, hari ini Detik Sore akan menghadirkan tim teknologi modifikasi cuaca. Seperti diketahui, mereka adalah pihak di balik pengendalian hujan di area-area rawan banjir. Selain itu, dalam menjalankan perannya, mereka juga berkolaborasi dengan BMKG. Bagaimana proses kerjanya? Apa saja hasil kerja yang dirasakan oleh masyarakat? Ikuti diskusinya di awal acara nanti. Sementara itu, The Hat-Trick hari ini akan mengulas pertandingan Indonesia melawan Laos dalam ajang AFF 2024 semalam. Secara mengejutkan, tim Garuda ditahan imbang Millen Elephants dengan skor akhir 3-sama. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan kejutan bagi publik Indonesia. Apakah penggunaan skuad U22 di turnamen AFF kali ini merupakan keputusan yang tepat dari Shin Tae-yong? Simak obrolannya hanya di The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Sementara itu, untuk menutup pekan ini, Detik Sore menghadirkan komunitas Halte ke Halte. Di sini kita akan membahas mengenai rekomendasi tempat makan enak yang mungkin bisa kamu kunjungi di akhir pekan nanti. Simak obrolannya hanya di Sunset Talk Jelang Matahari Terbenam. Sekarang mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Pocut Kamaral. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sumpah terngiang-ngiang. Ini soalnya vibes-nya kan udah weekend. Yes. Ini sekarang hari Jumat. Terus hari ini tuh lagi sunny day. Kayak Iya, baju aku, cerah guys. sekali aku juga. Anda enggak. Anda hitam dalamnya. Hitam kan tidak berarti duka. Betul. Karena kan jangan tersebut nama iklan jadi ya. Tahu kan kalau hitam-hitam itu apa kan? Enggak. Yaudah nggak usah, kita move on aja. Pocut apa kabar hari ini? Baik dong. Nggak lihat nih ceria banget. Iya loh. Wow, hari ini hari Jumat, gengs. TGIF, Thanks God It's Friday. TGIF. Walaupun hari ini 13 Friday ya. Oh Iya kan? 13 Friday. Pas banget kemarin kan kita ngebahas. Oh iya, kita ngebahas horor juga. Horor. Hari ini kita lanjut horor lagi aja yuk. Benar, hari ini gue horor karena udah ke bengkel pagi-pagi. Kenapa emang Cut? Apa? Kenapa kok ke bengkel pagi-pagi? Ditabrak pas saya pagi-pagi, Pak. Serius? Iya. Ditabrak mau kemana lagi ngapain? Ditabrak. Enggak lagi. Tuh Mas Afif baju kuningnya gak mau dipakai. Ih, marah ya. Ada enggak baju kuningnya tuh. Aduh, nggak bisa tikers, takutnya kalau lo sensor. Lo tau sendiri tadi bajunya kan? Kayak gimana kan? Betul. By the way, iya gue ditabrak. Jadi gue lagi parkir nih, mau jemput anak gue sekolah di Terus? pinggiran karena gue nggak dapet parkiran dalam. Tunggu, pinggirannya yo nggak? Hah? Oh, barang pinggiran Bukan, Pak. Terus? Terus habis itu tiba-tiba gue lagi main handphone nih, dudu. Hmm. Tiba-tiba ada motor dong. Ada motor, twing, copot. Seriusan? Copot, Pak. Ini Apanya apa? yang panelnya atau apanya? Enggak, rear mirror apa bahasa Indonesia ya? Kaca belakang. Kaca spionnya. Kaca spion. Kaca spionnya terbang, Pak. Klopek terbang, copot. Bak gitu. Terus Gue juga kaget kan. Kayak, cuman orangnya cepet banget. tanggung jawab nggak orangnya? Enggak, dia langsung jalan. Oh. Terus habis itu kayaknya bahaya nih kalau gue Iya, jalan iya, gak ada iya, spionnya. iya. Terpaksa kan pagi-pagi saya Betul. beli kaca spion sama rumah-rumahnya, Pak. Lumayan dong jajan dong. Jajan, Pak, orang patah sampai dalam. Waduh, gak apa-apa kan ada Iya, Detik Sore. Benar. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore tapi dibayar ya. Iya. Keren. Lo apa pengalaman hari ini yang seru nih? Hari ini Cut ya, itu semalam timnas 3-sama kan, lawan Laos kan. Iya. Aduh, kita nontonnya tuh, gua nontonnya sedih sebenarnya sih. Maksudnya kita bisa menang tapi ternyata Laos tuh di luar prediksi BMKG.
Mereka Oh, mereka oke. bahkan bisa unggul 2 kali kalau nggak salah. Dia unggul 1-0 terus, Heeh. 1-0, Mhm. ya pokoknya unggul 2 kali lah habis itu tapi untungnya kita sempat unggul lagi 3-2 ya kan, akhirnya disamain lagi. Tapi khusus untuk Indonesia Laos Lakers kita akan Mhm. menyiapkan itu khusus di segmen The Hat Trick hari ini. Oh, iya iya. Jadi Kita nanti bakal ya, kita bahas simpen tuntas ya. ya kan, unek-uneknya ya Oh, iya, kan. benar benar benar. Kita simpen buat nanti. Sekarang kita lagi ngomongin ini aja nih, kan cuaca tuh lagi plot twist sukanya. Kok plot twist? Oh, iya Plot iya iya. twist kan, kadang angin kenceng banget, mendung, hujan, tiba-tiba hari ini sunny day, ada apa Kayaknya udah 3 sih? hari terakhir deh, Cut. 2 nggak sih? Ya, Tapi tetap ada 2,5 hujan-hujannya, Pak. ambil lah. Kenapa kita jadi di pasar tawar-menawar, Iya Pak? iya iya. Heeh. Iya sempat ada hujan-hujannya benar-benar. Tetap ada hujan-hujannya. Gerimis doang tapi Iya nggak iya. gimana-gimana. Ini siapa The Tickers yang bajunya pas dijemur jadi bau? Oh iya itu, Iya kan? bener sih, iya. Masanya jadi lembab, Demek Pak. demek demek Demek. Iya, jadinya bau. demek Jawa Tengah, iya bener. Demak Demak, itu. ya Marah kan. ya. Heeh. Bubuk marah. Demek di Eropa sana demek tuh. Denmark, Oh iya. Pak. Ini kita mau IPS apa gimana? Kita mau detik Enggak. apa IPS, Pak? IPS aja IPS. Atau Ilmu mau pengetahuan RPUL? santai. Oh. RPUL ada yang tahu nggak RPUL singkatannya apa? Oh iya, tahu nggak? RPUL. The Tickers kalau masih ada yang tahu singkatan RPUL silakan tulis di kolom komentar. Cus, ada RPUL, ada RPAL. Emang beda ya? Beda, Oh beda. Ada di salah satunya yang umum itu tuh ada zodiak-zodiakannya, Pak. Zaman dulu Itu ngeliatin yang itu. bukunya gambarnya kodok sama bunga bangkai kan? Iya nggak sih? Iya, Iya kan? Tapi sekarang Kebanyakan. udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang kalau nggak salah bunga deposito deh gambar. Investasi ya jadinya ya. Iya. Aduh, tapi ngomong-ngomongin apa namanya Iya, cuaca-cuaca hujan kayak tadi. gini kan. Ini tuh lagi ada peringatan cuaca ekstrim sampai Nataru nanti kan. Oh, bukan tiratan darurat ya? Bukan, jangan lupa. Itu beda. Mulutnya suka serem. Ini Friday ini loh, 13, 13 ya loh, kan? jangan kayak gitu. Nah, ini tuh lagi ada potensi cuaca ekstrim gitu. Jadi Pemprov Jakarta tuh mau modifikasi cuaca mulai besok. Iya. Karena kalau misalnya hujan Cut, terus Iya. di Bogor atau di Bandung itu air sungai udah meluap ya kan pasti Iya. nggak lama tuh Jakarta udah siaga kan. Iya, Udah yang ntar betul. jadi banjir ya kan The Tickers ya bahkan kayaknya cuaca ekstrim ini di seluruh Indonesia deh. Kayak di seluruh Indonesia, Indonesia deh. kemarin pas kita ngobrol-ngobrol sama yang di Jateng juga Jateng kan. juga. Kalau nggak salah Bali juga yang kemarin Bali, Ubud iya. Forest itu loh yang ada Iya, turis bener, kecelakaan bener. juga. Bali banjir-banjir terus sekarang. Banyak tuh di sosial media tuh di mana aduh angin kenceng, banjir itu dan dia. lain-lain. Nah, buat kalau- ngomongin ini Iya, nih, kita maaf banget Iya. nih nggak Enggak, kompak karena banget. kita suka berkompetisi kan Kita- Cut. Kita saling berlomba-lomba untuk masuk ke bridging. Bener, soalnya dia Leo, sukanya kompetisi. Kalau gua Aries, kita fire sama fire. Jadi kalau disatuin, berkompetisi. Siapa yang mau duluan ngomong? Ini lagi ngambil nasi apa yang ngapain sih tadi begini-begini aja. Oke, bukan salah, beda Nah, program. The Tickers kalau misalnya kita mau lebih tahu lebih jauh soal ya ini kan ada cuaca ekstrim. Terus kalau cuaca ekstrim tuh nggak jauh-jauh dari modifikasi cuaca betul, ya kan. setuju. Bukan cuma knalpot ternyata cuaca juga bisa dimodif ya kan. Keren. Tapi lu tau modifikasi cuaca apa yang terlintas di benak lu ketika gua ngomong modifikasi cuaca? Hai, yang di otak gue kalau modifikasi cuaca tuh kayak diganti cuacanya. Keseringan nonton Barara ini. Yang punya remote AC di langit ya kan. Tapi zaman dulu gue kalau misalkan acara keluarga tuh suka taruh bawang merah, cabe sama tusuk sate ditaruh di tanah terus nggak jadi hujan. Oh, bukannya nggak jadi nasi goreng. Apa, Pak? Oh, tusuk sate. Tusuk sate. Iya. Iya katanya gitu. Cuman kayaknya ada yang lebih cihuy lagi nih sekarang. Pastilah karena modifikasi cuaca itu ada sainsnya. Wih, Ada ilmunya di situ. Iya kan? mahal Pak. Mahal banget dan kita sudah kedatangan tamu yang mahal juga ini. Ada Pak Budi Harsoyo selaku PLT Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG. Selamat sore. Pak. Selamat sore Mbak. Oke, selamat sore, Mas sore, Budi, selamat sore. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Mas apa Pak nih? Mas aja kayak masih muda nih Mas Budi iya, ya. benar-benar. Sebentar Mas Budi lagi di atas awan nih ceritanya nih. Ceritanya dia di Iya atas dong. awan tuh. Tentang modifikasi cuaca, ininya awan kabarnya. Iya benar. Mas, gimana nih ceritain sedikit dong. Tadi Iya. kan aku nih kurang paham nih tentang modifikasi cuaca. Jelasin sedikit dong tentang modifikasi cuaca. Oke, jadi
banyak orang menyalahartikan modifikasi cuaca ini kan dulu istilahnya hujan buatan begitu ya. Oh iya iya iya. Nah, orang menganggap dengan istilah hujan buatan itu kalau kami melakukan operasi kondisi kemarau pun bisa jadi hujan begitu. Nah, padahal modifikasi cuaca ini hanya men-trigger potensi hujan yang ada di alam ya, dengan memperlakukan awan supaya awannya ini bisa lebih cepat proses hujannya gitu. Jadi kalau seandainya kami diminta operasi modifikasi cuaca untuk misalnya mengisi waduk pada saat periode puncak musim kemarau, ya mau terbang berapa kali pun tetap nggak bisa karena tidak ada awannya begitu. Nah, dalam konteks saat ini modifikasi cuaca juga sudah berkembang pesat begitu ya, pemanfaatannya, kemudian tujuan pelaksanaannya, sampai terakhir kita diminta juga untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di IKN pada saat bulan Agustus waktu itu. Nah, itu operasi modifikasi cuacanya dilakukan secara masif begitu ya, sampai dengan akhirnya tanggal 17 Agustus kita bisa pertama kalinya melakukan upacara kenegaraan di sana waktu itu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau yang untuk itu sama dengan seperti yang sekarang di Jakarta, saat ini juga sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk tujuan mengantisipasi curah hujan tinggi yang bisa berpotensi menyebabkan banjir, gitu ya. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta, kemudian juga BNPB ya, dan operator modifikasi cuaca swasta ya, dari PT Songo Aviasi dan PT Smart Cakrawala Aviation. Ini sedang beroperasi di 3 posko, Mbak, Mas. Yang pertama di posko Curug, ini untuk mengantisipasi awan-awan yang akan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah Jakarta. Ya, pengguna jasanya yang membiayai anggarannya ini dari BPBD DKI. Sementara ada juga beroperasi di posko Halim Perdana Kusuma di Jakarta juga, dan juga di posko Lanut Ayani di Semarang. Ini untuk mengamankan wilayah Jawa Barat, karena kemarin Sukabumi kan juga sudah banjir ya. Bandang. Ya, dan kemudian yang di Jawa Tengah ini di posko Ayani Semarang, karena kemarin juga ada berita Ambarawa pun banjir karena tanggulnya jebol begitu. Jadi kami berusaha bekerja sama dengan BNPB untuk mengurangi intensitas curah hujan, karena kalau dalam kondisi saat ini para pengungsi ini kemudian ditambah juga dengan curah hujan tinggi, ya ini banjirnya bisa semakin lama surutnya begitu. Oh, oke. Ini kita juga ada tayangan nih Pak, naik pesawat Cessna tadi ya di atas gitu. Ya. Itu bagaimana sih Pak sistemnya? Katanya sih yang kalau saya baca-baca ditebar garam begitu. Oh, atau iya. bagaimana Pak? Jadi nggak pakai singing bowl ya Pak kayak Mbak Rara? Ya, jadi itu tadi saya bilang modifikasi cuaca ini prinsipnya sebetulnya hanya menambahkan inti kondensasi ke dalam awan ya dalam bentuk garam-garaman itu. Inti kondensasi ini kalau seandainya secara natural ya istilah meteorologisnya ini aerosol begitu, itu debu-debu atau partikel debu yang ada di atmosfer, yang melayang di atmosfer, yang kalau kemudian dia masuk ke dalam awan bisa menjadi inti kondensasi yang menandakan mulainya proses terjadinya hujan. Jadi analoginya begini, awan itu kan kumpulan dari uap-uap air ya. Nah, dia uap air kemasukan dengan fase padat, aerosol ini, butir debu itu, yang secara alami itu bisa berasal dari polutan ya yang melayang, atau bisa juga penguapan garam-garaman di laut, partikel garamnya itu. Kemudian dia masuk ke awan, karena dia benda padat, maka butir airnya itu kemudian akan menempel di si aerosol itu. Begitu dia menempel, ukurannya akan saling bertumbukan, ya, kemudian saling bergabung, kayak semacam bola salju begitu. Manakala ukurannya semakin membesar, dia akan jatuh menjadi tetes awan. Jadi kalau berat jenisnya ya, gaya gravitasinya itu lebih besar dari gravitasi, dia akan jatuh menjadi tetes hujan. Nah, modifikasi cuaca dengan menebarkan garam ini ke dalam awan itu untuk menambah si inti kondensasinya itu, sehingga prosesnya lebih cepat, diprematurkan lah, ibaratnya gitu. Jadi kalau kita mau mengisi waduk misalnya, tadi saya bilang membuat hujan begitu. Kalau awannya nggak ada ya mau ditebar berapa puluh ton pun nggak akan bisa jadi hujan begitu ya, karena tidak ada uap airnya. Nah sebaliknya sekarang
untuk mengantisipasi banjir, ini dibalik. Kalau untuk mengisi waduk pada saat periode musim kemarau, begitu awannya ini kita deteksi dari radar masuk ke wilayah waduk ya, ke catchment area, daerah tangkapan air, kita jatuhkan, kita percepat prosesnya sehingga awan itu pas saat melintas di atas waduk atau di dalam catchment, dia jatuh menjadi hujan sehingga airnya bisa masuk ke dalam waduk. Sebaliknya sekarang, kalau untuk mengamankan wilayah Jakarta atau wilayah Sukabumi atau wilayah Semarang misalnya, begitu dari data radar ini kita lihat ada awan-awan yang berpotensi hujan menuju daerah yang kita amankan itu, segera kita terbang untuk mencegat awan-awannya. Jadi ibarat kayak permainan apa ya, kalau zaman dulu itu perang-perangan di video game itu loh Mas. Zaman kita dulu Atari begitu ya. Iya, Ada iya. invader masuk, kita tembak, jatuhkan pakai rudal ya, kira-kira begitulah. I see. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini nih Mas ya, evaluasi rekayasa cuaca sejauh ini tuh gimana sih? Apakah udah ada data konkret yang menunjukkan nih dampak yang positif dari modifikasi cuaca tersebut, Mas? Ya, dari pelaksanaan 3 hari tanggal 7 sampai 9 Desember ya di wilayah Jakarta. Ya, karena Jakarta lebih dulu prepare, Jakarta lebih dulu melakukan operasi modifikasi cuaca ya dengan anggaran dari BPBD DKI. Ini wilayah Jakarta alhamdulillah aman ya. Tapi untuk wilayah lain ya Sukabumi ya itu banjir begitu ya. Kemudian di Semarang kemarin beberapa hari yang lalu juga Ambarawa banjir gitu karena tidak ada operasi modifikasi cuaca saat itu di sana begitu. Padahal kami dari BMKG sudah memberikan peringatan beberapa waktu yang lalu, bahkan sejak bulan November, akhir November, ini akan ada periode cuaca ekstrim di sekitar pertengahan bulan Desember begitu. Nah, itu kalau dari data spasialnya, akumulasi curah hujan pada tanggal 7 sampai 9 itu memang terkonsentrasi di wilayah perairan laut. Jadi memang tetap ada hujan ya di wilayah darat karena yang namanya modifikasi cuaca tidak mungkin menghilangkan hujan. Tapi paling tidak kalau kita sudah mengurangi intensitasnya, awan-awan yang berpotensi hujan dijatuhkan lebih dulu di area laut, maka curah hujan yang terjadi di wilayah daratan akan berkurang. Nah, itu bisa terlihat dari data satelit ya, data satelit yang menampilkan hujan itu warna yang merah itu ada di pesisir utara Laut Jawa saat itu ya. Kalau boleh saya tampilkan mungkin ada gambarnya sih, saya siapkan gambarnya begitu. Oke. Berarti kalau gitu, iya Mas, silakan Mas lanjutkan. Dari sisi perhitungan pengurangan curah hujannya waktu itu kita menghitung ada pengurangan sekitar 67% ya dari kita membandingkan dari nilai prediksi curah hujan yang sebelumnya dikeluarkan oleh kami di BMKG begitu, kemudian dibandingkan dengan aktualnya ya, untuk wilayah Jakarta saja selama 3 hari tanggal 7 sampai 9 itu terhitung berkurang sebesar 67%. Jadi katakanlah misalnya pada saat periode tanggal 7 sampai tanggal 9 itu secara harian katakanlah misalnya 100 mm per hari begitu ya. 3 hari berturut-turut berarti akumulasinya adalah 300 mm. Maka dikurangi 67% kira-kira ya hanya terjadi sekitar 120 atau 130 mm dari potensi 300 mm selama 3 hari. Kira-kira begitu. Lumayan banget itu lumayan banget lah. Berarti Mas Budi kalau saya mau nanya jujur nih Mas, sebenarnya lebih kerenan TMC sama lebih kerenan mana sih Mas, TMC sama pawang hujan? Gini, ini pernah juga dulu ditanyakan ya pada saat kami melakukan operasi modifikasi cuaca pada saat MotoGP Mandalika. Begitu. Saya ingat waktu itu pernah diwawancara juga dengan Detik. Sebetulnya pada saat operasi TMC di Mandalika, pada saat MotoGP itu juga kami melakukan operasi di sana. Kenapa saat itu sempat hujan? Karena 2 jam menjelang race ya. Itu ada pesawat presiden, pesawat Pak Jokowi RI-1 landing di Bandara Lombok. Sehingga ada notam RI-1 nih. Kalau pesawat presiden datang kan pesawat nggak bisa naik take off landing. Steril kan? Gitu. Ya, jadi kami kehilangan momen selama beberapa saat. Awan itu terus bergerak masuk. Begitu pesawat itu sudah landing, kemudian notamnya dibuka, baru kami terbang. Makanya waktu itu sederas itu hujannya hanya berlangsung kurang lebih sekitar setengah jam lah ya. Setelah itu kan terus langsung berhenti. Andai tidak kita cegah waktu itu,
itu kemungkinan hujannya bisa terus lanjut juga begitu ya. Jadi ceritanya waktu itu seperti itu. Nah, kalau tadi ditanya mana yang lebih canggih ya antara modifikasi cuaca dengan pawang hujan. Kalau saya menganalogikannya gini, ini kan dua hal yang berbeda ya. Satu berbasis saintifik, satu berbasis kearifan lokal lah ya, atau orang bilang klinik gitu. Ini ibaratnya sama seperti begini. Kalau seandainya kita sakit nih Pak, Mas, Mbak, kita sakit, saya sakit lah misalnya. Saya pasti akan pertama kali lebih percaya datang ke dokter dan ke rumah sakit. Yes. Ya Iya, kan? betul. Karena kalau saya datang ke dokter dan ke rumah sakit, begitu saya butuh penjelasan, datanya ada, rekam medisnya ada, mau ditunjukkan datanya secara macam gitu ya, kita bisa menganalisa begitu. Tapi manakala kemudian misalnya saya datang ke rumah sakit kemudian kok nggak sembuh-sembuh, saya coba deh saya ke pengobatan alternatif. Nah itu kan udah beda mazhab ya, gitu. Iya, betul. Satu berbasis medis, satu berbasis klinik begitu. Nah ini tinggal tergantung ya sudut pandangnya seperti itu begitu. Oke, benar juga, tapi benar Pak. Bener lah. Nah, kalau misalkan dari segi biaya nih Pak, Iya, Pak. biayanya tuh berapa sih? Apakah ini kan karena pakai garam ya, ngikutin harga garam nasional gitu Pak, ya kan siapa tahu kan. Secara tadi Mas Budi sempat bilang kayak bertonton kan garamnya kan. Banyak. Ya, sebetulnya operasi modifikasi cuaca ini tidak bisa dibilang murah juga ya, karena menggunakan pesawat begitu. Oh iya benar. Komponen terbesar yang menyebabkan biaya modifikasi cuaca tinggi itu justru pesawat. Kalau dihitung rata-ratanya persentasenya sekitar 60% dari biaya pelaksanaan modifikasi cuaca itu pesawat. Untuk afturnya begitu ya, untuk perawatan pesawatnya dan lain-lain. Garamnya itu sebenarnya murah aja gitu. Kalau di persentase kan paling sekitar 10-15% dari biaya operasional. Totalnya ya? Oh iya. Jadi komponen pesawat yang lebih murah. Oleh karenanya saat ini kami sedang mencoba mencari alternatif modifikasi cuaca yang biayanya lebih murah begitu ya. Kami sudah mengembangkan metode statis dengan menara-menara ground based generator yang kita pasang di beberapa wilayah topografi tinggi. Jadi sifatnya dia statis. Kalau ada awan yang melintasi di sekitar menara itu, kemudian bahan semainya dalam bentuk flare seperti kembang api itu kita bakar, gitu. Tapi dia sifatnya statis nih, ya. Itu biasanya untuk pengisian waduk. Beberapa waduk di wilayah Pulau Jawa seperti Kaskad Citarum, Saguling, Cirata, Jatiluhur, kemudian di Brantas, ini sudah menggunakan metode itu untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca setiap tahunnya. Karena PLN ini butuh air, tambahan air untuk PLTA begitu ya, PLN Group gitu. Itu lebih murah. Tapi kalau untuk mengantisipasi banjir seperti sekarang, mengantisipasi curah hujan tinggi, maka sifat yang statis itu tentu nggak bisa diharapkan. Kita dinamis nih, awannya bergerak dari mana kita terjang gitu ya. Jadi memang biasanya ini adalah anggaran pemerintah ya, dari dana kebencanaan di BNPB atau BPBD yang bisa mengalokasikan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca. Setiap tahun pun misalnya ada upaya untuk antisipasi karhutla begitu ya. Kami dengan KLHK, sekarang Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan ya, kemudian BRGM itu juga rutin melakukan operasi modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla. Makanya selama beberapa tahun terakhir ya, sejak tahun 2019 sampai sekarang, kita tidak pernah lagi mendengar komplain dari wilayah negara tetangga kalau kita pernah mengirimkan asap segala macam. Tidak pernah lagi dengar berita ada bandara-bandara di Pekanbaru, di Palangkaraya ditutup begitu ya. Sekolah diliburkan karena ISPA dan seterusnya. Karena memang ini sudah berjalan secara rutin gitu. Dan kita antisipasi sejak awal. Begitu Mas. Tapi apakah ada efek sampingnya nggak sih Mas Budi dalam tanda kutip? Maksudnya dia kan nebar garam ya. Maksudnya kan kita juga merekayasa cuaca gitu. Apakah ada efek sampingnya untuk ekosistem udara dan air di wilayah Jakarta? Ya. Secara kimia garam ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan ya, karena seperti tadi saya sampaikan, aerosol secara alami ya, inti kondensasi yang ada di atmosfer secara alam itu salah satunya adalah juga dari penguapan garam-garaman di laut gitu. Karena dia kenapa kita menggunakan garam? Karena dia punya sifat higroskopis. Higroskopis ini senang menyerap air lah bahasa awamnya ya. Jadi kalau kita tebarkan garam itu kalau ada uap air dia akan nempel nih kayak magnetnya begitu. Karena dia punya sifat higroskopis. Gitu. Tidak menimbulkan kabut hujan asam,
Karena hujan asam itu kan NOx dan SOx ya. Ya. Kalau ini kan garam, ini kan natrium dan klorid, NaCl begitu. Jadi kita tidak menyebabkan hujan asam. Kecuali kalau seandainya satu kota misalnya sudah penuh dengan polusi ya, kemudian turun hujan, maka hujannya itu bisa menyebabkan hujan asam. Kenapa? Karena polutannya itu yang terbasuh jatuh. Bukan karena efek awan yang disemai dengan garamnya, tapi karena polutan yang sudah lama terkungkung di atmosfer, kemudian dijatuhkan oleh hujan, sehingga bisa menyebabkan hujan asam. Karena polutan itu kan sudah banyak sulfurnya, ya, SO-nya. Iya benar. Yang bisa bikin orang sakit tuh kayaknya. Iya malah ya, yang kayak gitu yang bisa bikin orang sakit. Kalau hujan duit sih enggak. Hujan duit mah saya mau. Saya paling depan kalau hujannya hujan duit. Tapi berarti akan sampai kapan nih proses penyemaian ini dilaksanakan nih Mas? Ya, Kira-kira. jadi gini, pemerintah sudah memprogramkan bahwa selama periode masyarakat melakukan ritual libur Natal dan Tahun Baru ya, Pak Nataru ini pemerintah sudah berkomitmen untuk mengamankan dan membuat nyaman para pemudik. Ya. Salah satunya juga dari sisi cuaca begitu. Kebetulannya bulan Desember ini ya secara musim ini kan sudah mulai masuk musim hujan. Ditandai dengan angin yang bergerak dari arah barat. Kalau orang BMKG bilang angin monsun Asia begitu ya. Angin yang berasal dari barat itu sudah menandakan musim hujan karena banyak membawa uap air. Beda kalau anginnya dari timur karena melewati daratan Australia sehingga kering begitu ya. Nah, kemudian secara klimatologis juga saat ini itu sedang terpengaruh oleh fenomena La Nina lemah. La Nina ini dia berefek membawa massa udara basah sehingga curah hujannya bertambah lah di Indonesia. Kebalikannya kalau El Nino ini kering ya, 2023 kemarin El Nino. La Nina ini banyak membawa massa udara basah. Plus saat ini fenomena MJO, Madden-Julian Oscillation, ya, ini juga sedang aktif di wilayah Indonesia nih. Ini warnanya yang hijau-hijau itu, tandanya curah hujannya, potensi awan hujannya cukup tinggi. Nah, di gambar yang sebelumnya, ya, saat ini itu sedang ada bibit siklon tropis 93S di belahan bumi selatan. Sehingga menyebabkan ada pusaran angin, begitu ya, yang menyebabkan menjadi, kalau ada angin yang melambat dan berputar, begitu berbelok, itu ada pelambatan angin, sehingga disitulah biasanya tempat-tempat pertumbuhan awan hujan. Kalau kita lihat nih, seperti ini ada 3 lingkaran seperti ini ya. Yang di wilayah Natuna begitu, kemudian di wilayah selatan Nusa Tenggara itu ada belokan angin, termasuk di wilayah Jawa, itu menyebabkan ada perlambatan angin dan disitulah pusat massa udara basah begitu. Awan-awan konvektif tumbuh di situ. Nah, saat ini itu masih terbantu dengan adanya low pressure ya, yang di wilayah Natuna itu sebelah baratnya Kalimantan ya, itu menyebabkan awan yang massa udara basah monsun Asia itu agak sedikit terhambat. Tapi yang dikhawatirkan kalau low pressure ini kemudian melemah, ya tidak ada blocking ya, angin yang dari arah wilayah Asia itu akan bergerak masuk ke Indonesia dan itu membawa fenomena seruak dingin ya. Kalau orang asing menyebutnya cold surge, itu yang membawa massa udara basah juga ke Indonesia dan biasanya peristiwa banjir di Jakarta tahun 2020 itu karena secara bersamaan fenomena MJO, kemudian cold surge ya, seruak dingin, ditambah dengan adanya gelombang Kelvin dan Rossby ya, yang menyebabkan tingginya curah hujan di wilayah Indonesia pada saat fenomena-fenomena itu aktif. Ini dikhawatirkan datang berbarengan dan ini diprediksi itu pada dasarian ketiga Desember pas saat periode Nataru itu kemungkinan terjadi begitu. Nah ini jadi berarti itu kita BMKG sudah memberikan warning seperti itu ya. Tapi namanya prediksi cuaca kan dinamis sekali begitu. Tapi indikasi ke arah sana sudah jadi. Karena di Desember itu secara klimatologis juga di beberapa wilayah Indonesia termasuk Jawa, ini sebagian wilayahnya juga di beberapa kabupaten, beberapa zona musim itu merupakan puncak musim hujan. Kalau Jakarta itu puncak musim hujannya Desember
Januari gitu ya. Iya, Desember, betul. Tapi di wilayah Jawa bagian selatan ada yang sudah mulai Desember itu puncak musim hujan. Oh, berarti kalau dekat Natal ini diprediksi bakal hujan deras nih Pak di Jakarta khususnya Ya, begitu ya? dikhawatirkan begitu karena ada fenomena seruak dingin tadi ya, kemudian juga MCO-nya saat ini aktif, ditambah laninanya saat ini juga sedang aktif. Lanina ini diperkirakan akan bertahan sampai dengan sekitar bulan April tahun depan. Bulan Wah, April tahun Itu depan kami, agak lama ya Pak? Lama Pak berarti hujannya ya, Pak? Lanina hanya dia menyebabkan potensi curah hujannya bertambah. Jadi kalau misalnya nih, secara historis, secara akumulasi bulanannya di bulan Januari itu untuk satu wilayah tertentu, katakanlah Jakarta misalnya, curah hujannya rata-rata historisnya per bulan adalah 400 mm misalnya, per bulan ya. Nah, dengan adanya lanina dia bisa bertambah, istilahnya di atas normal begitu. Jadi Mungkin bisa intensitasnya jadi bertambah ya, Pak? 420, bisa jadi 430 begitu, karena ada penambahan intensitas curah hujan. Tapi saat ini indeksnya adalah lanina lemah begitu. Kalau lanina kuat itu besar kemungkinan bisa berdampak banjir di sejumlah wilayah begitu. Pak, ini kan gambarnya di tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ya. 18. Nah, ini tanggal 14 tuh warnanya Iya, kok agak ada beda beda sendiri, sendiri Pak, nih, dia, Pak? Itu Ya. kenapa tuh, Pak? Ya, itu tadi. Jadi kami memprediksi ya dari beberapa model. Ini kawan-kawan di Kedeputian Meteo memprediksi untuk wilayah Jakarta ya. Ini kemungkinan intensitas hujannya akan meninggi, menguat pada tanggal 14 besok. Begitu ya. Tanggal 14. Oh, besok. Besok pas weekend. Besok Besok, pas weekend. Ya. Tanggal 13 hari ini potensinya juga cukup tinggi tapi masih relatif aman lah ya. Tanggal 14 itu hampir seluruh wilayah Jakarta tadi kita lihat ya. Warnanya orange. Warnanya orange, soalnya tadi beda banget gitu warnanya. Satu-satunya yang warnanya orange banget. Berarti dihimbau kalau misalkan bisa di rumah aja kali ya Pak ya. Betul. Ya kan? Iya. Berarti terakhir Mas Budi sekalian kita kesimpulan juga berarti bisa apakah yang bisa disampaikan dari Mas Budi atau mungkin imbauan begitu ya untuk para detikers gitu untuk masyarakat ini jelang Nataru ya kan, jelang liburan panjang. Bagaimana nih masyarakat mengantisipasinya gitu? Apa yang bisa dilakukan begitu, Mas Budi? Ya, jadi kami dari BMKG sudah memberikan berbagai saluran untuk penyampaian informasi peringatan dini ya. Kalau ada cuaca ekstrim khususnya. Ya. Dan kami juga secara kontinu khususnya pada saat periode Nataru tanggal 18 Desember sampai 5 Januari nanti. Itu kami juga akan lebih giat, lebih aktif menyampaikan informasi-informasi ini melalui beberapa channel. Salah satunya sekarang kawan-kawan di Kedeputian Meteorologi itu sudah juga menyampaikan informasi yang bisa dilihat di layar-layar yang ada di jalan tol misalnya, gitu ya. Jadi prediksinya misalnya kalau misalnya kita lewat Cipularang kemudian ada banner kecepatan Anda sekian kilometer begitu ya. Nah ini kadang ada diselipi juga prediksi cuaca untuk wilayah Bandung hari ini misalnya cerah berawan atau hujan ringan atau bagaimana begitu. Nah itu masyarakat mungkin perlu lebih banyak melihat informasi itu. Kami pun di web BMKG juga ada atau bisa juga di-download di aplikasi Android ya, download saja info BMKG itu bisa lihat untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi bisa dicek ya untuk masyarakat. Kadang di Twitter juga ada info BMKG kan. Iya, di Instagram juga. Jadi kalau misalnya mau bepergian, hari ini saya mau belanja ke mana begitu. Kalau di luar negeri bisa begitu ya, misalnya ngelihat hari ini hujan gitu. Sudah berarti kan perginya bawa payung. Nah, kira-kira begitu. Iya, benar. Itu tuh. Enggak, kalau kita kayaknya udah terobos saya lah. Terobos aja nanti juga basah nyampe rumah biasanya suka gitu. Pakai jas hujan juga terbasah-basah juga. Sampai rumah. Tinggal ganti baju mandi. Tinggal keramas biar nggak sakit. Iya, ya udah kalau gitu terima kasih banyak Mas Budi informasinya. Iya, luar serasa biasa 3 SKS kita nih, menyenangkan sekali. Kayak belajar. Sama ini ada angin muson barat tuh zaman dulu pas sekolah sering banget dengar. Oh, pelajaran geografi ya. Iya, betul. Makasih banyak Mas Budi. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Karena emang seru cut kalau ngomongin itu. Gue paling suka belajar geografi sih. Demi apa? Iya, karena emang itu belajar ya itu El Nino itu segala macam. Tapi gue lebih suka ngafalin buku kota negara sih. Oh gitu. Gue sebagai anak IPA gak relate. Ya. Ilmu pengetahuan Afif dong. Gak deng. Gue anak IPS, gengs.
Itu Tikers. Jadi tadi sesuai perbincangan kita sama Mas Budi juga Tikers. Ya. Ini akhir tahun ini kayaknya Betul. diprediksi bakal hujan terus ya kan. Walaupun belakangan ini sunny day. Sunny day, Iya kan? tapi kan emang kadang-kadang suka kayak gitu sunny, rain. Sunny BCL. Sunny iya. Sunny, tapi emang lagi Sunny hujan. Muhammad Sunny. Temen gue ada dulu, temen SD di Cipete. Enggak, tapi inget ya film itu Sunny-nya kan nyanyi Sunny, tapi lagi hujan. Itu tandanya emang arahnya ke sana. belum Sunny hujan. Sunny Sandoro. Sandi. Selamat ulang tahun Sandi Sandoro kemarin ulang tahun loh. Oh iya. Pak, selamat ulang tahun ya. Kocok kental ya. Deket banget kayaknya. Kocok kan dia ini backing vokal. Backing vokal. Jadi Bagus kan? mending baking soda deh Cut. Kue saya Iya, Pak iya. jatuhnya. Kan tadi kasih Tikers juga pokoknya akhir tahun Ya. ya kan curah hujan ini kayak Lagi tinggi. intensitasnya tuh lagi tinggi, Jadi siap apalagi sedia. iya apalagi di tanggal 14 karena tadi warnanya oranye. Iya besok nih weekend nih. Weekend. Nggak Jadi usah kemana-mana kayak. mendingan gak usah kemana-mana, kalaupun ada acara mungkin baiknya di rumah aja. Ya dimodifikasi aja acaranya lah. Bukan cuma cuacanya tapi acaranya Acaranya juga dimodifikasi. Atau dicek apakah tempat acara itu rawan banjir Iya, gitu-gitu. Sebenarnya itu betul. penting banget sih daerah-daerah Mm-mm. yang depannya K tuh. Ayo yang suka banjir. Oh iya suka banjir Iya ya. kan? Bahaya benar-benar. Banjirnya tinggi Pak masalahnya. Iya banjir kalau nggak salah sudah ada orang dewasa, tapi belum dewasa sih dia. Masih anak-anak deh kayak. Bisa dibawa-bawa Iya lagi. pokoknya harus dicek. Harus Jangan dicek, ya. besok kalau bisa, namanya kan kita antisipasi ya. Hmm. Jadi jangan deh ke tempat yang rawan banjir. Yes. Kadang-kadang kan kita suka menantang diri sendiri. Nah besok nggak usah. Iya. Ya kan? Kalaupun mau jalan ya udah sediain payung, jas Betul, hujan, begitu kan Cut, baju betul. ganti, Betul. ya kan. Sama Siap-siap. ini kalau misalkan ke mall, ini salah satu pelajaran gua adalah kalau ke mall lagi hujan deras nggak usah bawa kendaraan. Takut kerendam mobilnya. Oh iya, kemarin yang di situ ya, selatan ya, Iya yang ya parkiran kan? motornya kerendam. Ya kan, jadi mendingan naik transportasi umum ya kan, yang online gitu daripada kita di dalam mall nggak denger itu hujan, pas Iya turun bener. eng. Iya. Loh di mana? Kenapa udah jadi lautan? Kan Iya. kaget Apa kan? jadi lautan Ya. bukan kolam susu. Bukan lautan kolam susu. Jadi kan habis ini kita break sejenak, terus kita ada editorial review, kita ngomongin yang semalam nih Cut. Bukan bola semalam. Bukan bola. Bukan cuma bola, Bukan tapi cuma juga bola. ada HUT Golkar yang ke-60. Betul. Dan ternyata Pak Jokowi nggak datang, Iya. Mbak Puan datang, Mm-mm. dan Pak Prabowo juga ngasih kode-kode. Apakah ini? Apakah ini apa Pak? Apa Mau sih arahnya kemana nih Enggak, kita? gua yang apa misteri gitu. Kayak kado. Nggak ada. Ya udah kalau gitu kita break dulu. Kalau misalkan Detikers penasaran kita mau ngebahas kodenya tuh Iya, apa, itu ya. Maaf, kita Detikers. bakalan balik lagi nanti tetap di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. Yeay. Wow. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeay. Nah, Tadi mau gimmick lupa mikrofon lagi. nggak usah, masa setiap hari saya lupa Pak. Enggak apa-apa dong. Kan biar ada yang ingetin. Biar bubupnya yang ingetin. Bubuk lagi nggak ada. Oh iya kan baru pulang liputan. Bubuk lagi liputan. By the Kita way, toxic banget sih. enggak jangan orang-orang pada tahu nanti. Iya, iya, Udahlah. Ini kita sekarang mau editorial review. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang beringin yang menawarkan keteduhan. Keteduhan. Apa tuh, Pak? Mantep Apakah banget. nyanyian? Iya itu apa? Bandnya gue lupa. Payung Teduh. Oh iya Payung Teduh. Ini juga Beringin Teduh. Beringin Teduh ya. Nah, kita kan gak mungkin berdua doang. Karena kan jatuhnya sekali lagi. Kalau kita cuma berdua doang, jatuhnya kita Anabel doang. Iya kita bisa menganalisis saja. Tapi kita nggak tahu kejadian di lapangan. Fakta yang sebenarnya. Faktanya kayak gimana? Nah, karena Iya. udah ya Pak ya? Iya. Nah karena itu kita udah punya special guest kita. Mhm. Siapa Pak Afif? Langsung saja Mbak Indah Mutiara kami Waret PL Detik News. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Tiara, panggilnya Mbak Tiara. Selamat sore Mbak Tiara. Ini khusus karena Golkar, jadi ini Iya, kuning ya. kuning, bener. Gitu. Jadi dia kuning. Dia gak mau. Soalnya kuningnya kuning pempek. Bukan Ini kuning. agak apa? Adaan.
Bukan kuning Golkar ya. Bukan kuning Golkar. Sekarang kalau mau pesan harus kita mau kuning apa nih? Kuning Iya, Golkar bener, gitu kuning ya. Golkar. Golkar gitu ya. Kuning Golkar. Ini birunya apa? Biru Demokrat atau Apa? biru PAN? Iya. Iya bener-bener sekarang harus kayak gitu ya. Atau biru Oke Gas gitu kan. Beda lagi birunya. Jadi pengen nyanyi kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau merah cuma PDIP kayaknya. Oh, PSI merah. Iya merah juga, tapi merahnya beda gak sih? Beda Beda gak? apa sama? Beda, Deng. Kalau dia kan merah banteng. Agak beda merahnya. Serupa tapi tak sama. Tapi kemarin ada yang merah juga di antara kuning kan. Apa tuh, Datang soalnya. Oh Iya iya. benar, Iya. ada nih. Jadi Detikers ini kan seperti diketahui semalam itu ada HUT Golkar Betul. ke-60 di Sentul ya kan, dan di situ Bapak Presiden Prabowo datang ya Ya. kan. Terus juga apa namanya ada ya elit-elit partai lah. Betul, salah satunya. Adalah kedatangan Mbak Puan Iya. dari perwakilan PDIP. Tapi sebelum ke Mbak Puan, Mbak Tiara, ini kan sebelumnya Bu Mega nih sempat kayak merasa apa sih dalam tanda kutip dimusuhi begitu kan. Ya, Walaupun jadi, Golkar juga bilangnya kita gak musuhi, itu gimana Mbak? Jadi itu kebetulan kan memang sehari atau paginya ya sebelum acara HUT Golkar itu kebetulan Bu Mega menghadiri acara peluncuran buku kan, sempat pidato juga. Nah di situ sempat nyinggung tuh Bu Mega bilang katanya aku diundang ke ulang tahun Golkar gitu. Lu bukannya aku dimusuhi katanya gitu. Nah jadi karena itu Bu Mega sempat bilangnya nanti yang datang kader aja gitu. Tapi kadernya jangan tinggi-tinggi jabatannya gitu. Nanti dikira mau gabung karena kan sekarang PDIP ini bisa dibilang satu-satunya parpol yang di luar pemerintahan kan. Jadi sekarang kan hampir semua partai politik yang ada di DPR itu semuanya sudah bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu, kecuali PDIP. Nah makanya mungkin Bu Mega komentar gitu, jangan kirim perwakilan yang tinggi-tinggi jabatannya gitu, nanti dikira mau gabung. Ternyata jeng-jeng yang datang Bu Puan. Iya. Yang sangat tinggi juga sebenarnya. Makanya. Itu kenapa tuh? Nah, kehadirannya Bu Puan ini juga sempat jadi sorotan juga kan, karena sebelumnya ada komentar Bu Mega gitu. Nah, sempat salaman sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo dan Pak Gibran juga hadir kan, salaman gitu kan. Terus bahkan di pidatonya Pak Prabowo bilangnya ya saya nyaman nih di acara Golkar nih, apalagi ada Bu Puan makin nyaman gitu kan. Nah, apakah jadinya ini memang sebuah kode-kode ya kan? Tapi memang kalau dirujuk ke belakang sebenarnya hubungannya Bu Puan dengan Pak Prabowo ini juga baik gitu kan. Sebenarnya baik gitu. Sejak dari zaman dulu gitu ya. Kalau sering cerita-cerita Mbak Puan juga cerita dari Mbak Puan, cerita dari Pak Prabowo. Dulu pernah misalnya pas kalau ketemu selfie bareng gitu kan. Jadi hubungannya tuh sebenarnya memang baik gitu. Nah jadi kemudian ketika kemarin hadir di satu forum bareng-bareng di acara Golkar pun disapa secara khusus Bu Puan ini. Karena kan emang temenan. Iya. Ya kan? Bestie. Walaupun memang saat ini kalau di pemerintahan beda gitu kan ya. Beda mungkin kubu politiknya. Nah beda sekarang gak tahu nanti makanya. Nah, bener. Siapa tahu plot twist ya. Pasti. Banyak kan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Sekarang ya kan. Karena kan memang politik itu dinamis. Oh ada ginian ya, dinamis. Nah kalau misalkan kemarin kan banyak banget nih Mbak yang dateng kan. Mulai dari Prabowo dan lain-lain gitu. Nah kalau untuk dari kata sambutan nih, sambutannya Prabowo hingga Pak Bahlil ya, ada yang menarik nggak? Jadi memang kan sambutannya kemarin dari Pak Bahlil dulu nih gitu ya, baru Pak Prabowo gitu kan. Sempat Pak Bahlil nyinggung juga tentang Pak Prabowo nih yang dulu kan jadi kan Pak Prabowo walaupun sekarang ketum Gerindra gitu ya, dulunya awalnya asalnya kan juga dari Golkar gitu kan. Dulu sempat ikut konvensi untuk capres, panjang kan perjalanannya Pak Prabowo sampai sekarang jadi presiden gitu kan. Dulu konvensi mau maju presiden dari Golkar, enggak jadi maju, akhirnya 20 tahun kemudian jadi presiden gitu kan. Jadi sempat menyinggung itu masa lalu gitu yang kemudian juga ditanggepin sama Pak Prabowo di pidatonya setelahnya gitu kan. Jadi memang hubungan Pak Prabowo dengan Golkar ini kan sudah panjang sekali, berpuluh-puluh tahun gitu sejarahnya gitu. Jadi kayaknya kemarin juga sambil nostalgia, flashback gitu.
Bahkan Pak Prabowo juga sempat bilang, ini juga tulisannya Detik News menarik banget sih. Prabowo sempat aneh Bahlil Menteri Investasi Jokowi. Titik 2, saya tanya lulusan mana? Ya, jadi ceritanya tuh memang Pak Bahlil jadi ketum ini kan mungkin Pak Prabowo kan dari zaman dulu kala gitu ya. Bilang awalnya tuh juga nggak kenal siapa nih Pak Bahlil gitu kan. Mereka sempat di satu kabinet pas Presiden Jokowi gitu kan ya. Siapa nih Pak Bahlil gitu kan, Menteri Investasi, karena biasanya lulusannya Harvard, lulusannya luar negeri gitu kan. Ini siapa nih gitu kan, ternyata bisa jadi Menteri Investasi sampai sekarang jadi ketum Golkar gitu. Karena memang kayak Pak Prabowo sering lumayan kalau pidato atau lumayan ini nyinggung ini juga gitu, nyinggung background gitu, iya, nyinggung latar belakang. Walaupun memang selalu Pak Prabowo bilang walaupun ya latar belakangnya ada yang ini, ada yang itu, latar belakangnya apa, yang penting yang dilihat adalah hatinya merah putih gitu katanya. Ini apa? Hati. Merahnya mana, putihnya mana? Ini putihnya merahnya di dalam. Iya, di dalam. Darah. Tuh enggak, gue biru sih. Darah biru. Darah biru. Bahaya. Dan soal Golkar juga Mbak Tiara, ini kan ya kita tahu juga kan Golkar punya mencalonkan salah satunya lah yang mendukung Ridwan Kamil kan untuk maju ke Pilkada Jakarta begitu kan. Tapi ya Ridho sendiri kan secara suara udah kalah gitu. Dan terbaru juga kabar berita di Detik News itu kalau nggak salah udah ngucapin selamat ke Pramono dan Rano Karno gitu. Udah legowo begitu Mbak. Apakah itu juga sempat ada bisikan-bisikan nggak sih Mbak, ada pembahasan dari sana nggak sih di sana? Nah, jadi memang itu kan soal deadline pengajuan ke MK kan udah yang 2 hari lalu tuh akhirnya nggak ngajuin gitu kan. Kemudian akhirnya tadi pagi konferensi pers tuh Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono yang mengakui kemenangan Pramono Rano tentang alasan tidak menggugat dan juga mengucapkan selamat gitu kan. Yang menarik juga memang kalau Pak Ridwan Kamil kan kader Golkar ya, kader Golkar posisinya gitu. Sempat ditanya juga gitu kan ke Golkar gitu, Pak Ridwan Kamil setelah ini kemana nih gitu kan. Berarti kan kan sudah tidak ada posisi di pemerintahan gitu kan, di Gubernur Jabar tidak ada. Terus kan kemarin sekarang udah kalah nih Pilkada Jakarta gitu. Setelah ini apakah ada posisi yang mungkin disiapkan gitu kan. Nah ini kita masih mengumpulkan juga nih info-info apakah akan ada posisi gitu kan. Kalau Pak Ridwan Kamil sendiri tadi bilangnya mau sementara istirahat dulu baru kemudian ada mau melanjutkan karena beliau juga kurator di IKN kan gitu. Kurator di IKN, apakah mungkin jadi dosen gitu kan. Nah tapi kan di luar yang tadi itu bisa jadi ada posisi lain juga gitu yang sebenarnya disiapkan. Nah mungkin Golkar sebagai partainya bisa jadi sedang menggodok itu juga. Belum selesai berarti. Belum selesai. Nah, cuman kan ini satu pintu tertutup, berapa pintu mungkin terbuka. Itu dia. Gitu kan. Betul, tonteng-tonteng pintu kemana saja. Doraemon ya. Tapi kan ini kan Ridho nih, kalau misalkan Airin Rahmi sama Ade Sumardi gimana, legowo juga nggak? Ya jadi kan kalau di Banten itu kan memang Golkar adalah partai pengusungnya Bu Airin ya. Dan kemarin di Pilkada Banten Bu Airin tuh kalah dari pasangan dari Andra Soni gitu, Pak Andra Soni. Nah ini juga dari Bu Airin tidak menggugat ke MK gitu kan. Jadi berarti dengan tidak menggugat sudah mengakui kemenangan Pak Andra Soni gitu. Dan memang dari Golkar sendiri ya udah gitu, legowo gitu ya. Jadi Jakarta dan Banten sama-sama legowo gitu kan. Ya udah biar prosesnya berjalan, pilkada udah selesai, prosesnya berjalan selanjutnya. Namun sebenarnya gongnya tuh yang semalam tau nggak Pak Cut? Pak Jokowi nggak dateng. Iya kan, karena kan kita Detik Sore kemarin tuh kita sempat bahas kan kalau misalnya Pak Jokowi ini mungkin bisa masuk ke Golkar begitu kan. Dan apalagi dahut Golkar juga. Ternyata Pak Jokowi nonton timnas di Solo. Iya kan, dia nggak datang kan ya Mbak Tiara ya. Nah memang itu kan seperti tadi udah dibilang Afif, sempat karena kabar-kabarnya kan setelah yang awalnya kan dari PDIP bilang gitu kan bahwa Pak Jokowi dan sekeluarga tidak lagi bagian gitu dari PDIP. Kemudian kan muncul apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan parpol
parpol lain gitu kan. Kalau parpol lain parpol apa atau bikin parpol Mm-mm. sendiri gitu kan. Salah satu namanya kan misalkan kayak dari Golkar gitu. Golkar menyatakan siap menerima, PAN juga siap gitu kan. Nah, tapi ada juga yang Pak Jokowi kan saat minggu lalu di Jakarta sempat ketemu sama Pak Prabowo kan gitu. Sempat ditanya apakah ini ada tawaran gitu, tawaran untuk masuk Gerindra gitu kan. Pak Prabowo ya terbuka, tergantung Pak Jokowinya juga gitu. Nah, setelah pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jakarta, habis itu di Solo ganti Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani yang ketemu sama Pak Jokowi kan. Nah, apakah bagian obrolan gabung-gabung partai ini juga gitu kan, itu yang masih menjadi tanda tanya gitu. Nah, dan kemudian berlanjutlah nih ke HUT Golkar. Mungkin kan memang kalau Pak Jokowi datang bakal kayak terang banget ya sinyalnya, bakal kayak wah udah fix nih gitu kan. Nah, apakah dengan nggak datang nih berarti belum fix atau memang karena kebetulan ada timnas saja gitu kan di Solo gitu, nggak tahu juga kan. Kebetulan kan Pak Jokowi udah menetap di Solo, timnas lagi di Solo, masa nggak nonton, siapa tahu gitu. Malah katanya habis nonton timnas makan bakmi Jawa gitu kan. Enak kayaknya ya. Iya, menikmati masa pensiun. Nonton timnas. Tapi memang kalau datang beneran ya tadi Mbak Tiara bilang bakal jadi sinyal yang terang banget ya Mbak. Langsung terang banget. Nah, makanya apakah berarti mungkin memang masih belum seterang itu gitu kan atau gimana? Iya, karena kan ya kalau misalnya Pak Jokowi misalnya Golkar, kemarin kita juga kan ngobrol juga sama Mas Hendri kan. Kalau ya memang bisa tiba-tiba Pak Bahlil kasih kursinya gitu kan ke Pak Jokowi sebagai ketua umum. Betul, kan kemarin katanya Mas Hensa tuh ini bikin partai sendiri aja dulu. Iya, partai perorangan. Partai katanya sendiri gitu, bisa partai jadi sendiri. sih. Oh begitu. Karena Tapi kalau di acara politik kan semua gestur semua ini jadi ini ya, jadi simbol gitu kan, jadi sorotan. Kayak kemarin Pak Prabowo juga pakai dasi kuning kan, jadi sorotan gitu. Makanya Pocot pakai baju kuning nih berarti sorotan juga mungkin. butuh MC cowok nggak? Kayaknya mau lu deklarasi apa gitu Cut. Gue pengen maju kemana gitu. Tenang ya 5 tahun lagi, tenang semuanya. Ih mantep banget. Amin ada tikers. Amin. Tiba-tiba Iya gak ada yang tahu. ada nama gue dibacain. Jadi ke Pak RT ya nggak bisa lu Bu RT berarti. Kenapa tiba-tiba RT ya? Ya kan dari bawah dulu Cut. Benar, kita kan emang mulainya pelan-pelan dari bawah Iya. ya. Tapi nanti 5 tahun lagi kita lihat gebrakan apa yang akan kita. Amin. Gubernur Antartika ya. Jadi kita lanjut aja. Jatuhnya udah mulai jauh gitu. Ya kan hore-hore kita. Benar. Apa mau nanya lagi nggak? Nih, kalau fase politik Indonesia yang rame itu lagi kayak gimana sih Mbak Tiara? Kalau sekarang kan ya pilkada udah bisa bilang selesai lah ya. Iya, Ada betul. beberapa gugatan di MK gitu kan. Tapi ini juga misalnya kan sekarang kan gugatan dibuka nih, semua bisa daftar gitu. Tapi nanti MK juga ada sidang pendahuluannya menentukan mana yang lanjut mana yang enggak gitu. Nah, berarti nanti kalau misalkan yang enggak ada gugatan gitu ya, bulan Januari atau Februari, ntar Februari awal kita udah ada gubernur-gubernur baru di berbagai provinsi dan atau bupati wali kota baru gitu kan yang siap memimpin gitu. Nah, muncul nih wacana kemarin juga muncul tadi malam kan, berawal dari Pak Bahlil sempat ngomong katanya pilkada nih mahal gitu kan, pilkada mahal gitu kan. Kemudian disambut di Pak Prabowo di pidatonya gitu kan, mencontohkan bahwa kalau di negara lain nih pilkada gubernurnya dipilih DPRD gitu, bukan dipilih rakyat gitu. Dan ya jadi bergulir lah wacana itu gitu. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali juga sih bergulir wacana pilkada lewat DPRD ini gitu kan. Udah sempat dulu pernah ada 2014, 10 tahun yang lalu berarti 2014 tahun yang lalu dulu pernah bergulir, cuman nggak pernah go karena memang ya menjadi pro kontra ini memang gitu ya. Mungkin bisa dibilang pilkada lewat DPRD itu ada lebih hemat, lebih simpel, lebih tidak melelahkan gitu. Tapi itu berarti juga kan tidak suara rakyat itu tidak langsung gitu. Pilkada tidak langsung gitu. Jadi tidak one man one vote, kita sebagai warga langsung memilih gitu siapa yang mau jadi kepala daerahnya gitu. Jadi inilah yang sejak dari dulu menjadi pro kontra gitu kan. Dan harapannya kalau memang muncul lagi nih wacana ya memang dipertimbangkan baik-baik gitu dan memang mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang ada juga gimana wacana ini gitu.
Sih, tapi itu ini loh kan hak kita untuk memilih kepala Iyalah. daerah kita kan sebenarnya kan. Ya kan? Kadang udah kenal aja, udah tahu mukanya kita bingung. Iya kan? Iya kan kadang nih siapa nih? Benar. Apalagi pas main pilpres yang banyak banget kertasnya itu kan. Nah kalau gue sampai bawa pensil 2B tau nggak? Gue buletin pelan-pelan. Itu ujian nasional. itu ujian Pak. Kalau Tapi itu dibuletin emang nanti bingung nggak sih. sah Pak, nggak sah Nah, nanti jatuhnya kalau kenapa mau. dibuletin, dicoblos gitu. Tapi ya jujur, kadang-kadang saking banyaknya ya, ya udah yang kenal aja. Iya kadang yang kenal gitu. Atau yang ini, yang temenan di Instagram yang follow. Iya sih. Iya ada juga, kan yang iya. follow. Jadi kalau kenapa-napa, kita bisa ngelihat tuh ngecek programnya, background check juga dan lain-lain. Kalau misalnya nggak benar kita DM. Iya, atau nggak Itu kenal. boleh kan sebenarnya? Boleh dong. Boleh, Nah, berarti kan? sekarang juga yang kemarin udah nyoblos pilkada, udah nyoblos siapa dan menang gitu, ya sekarang saatnya berarti buat ditagih Ditagih. janjinya Oh, iya. kan, pas Benar. kampanye, pas debat yang janji-janjinya itu gitu kan. Sekarang waktunya dilihat jangan udah menang terus lupa yang janji-janji kemarin. Benar. Udah menang toto di blok. Nah, Bukan itu lebih ke yang lain Sakit Pak. ya. Tapi Kasihan. iya kita masyarakat Indonesia mau janji yang asli bukan janji yang manis. Karena kalau janji yang manis itu cuman laki-laki yang deketin cewek doang yang biasanya kayak gitu. Lu kora gua. Oh. Iya sih. Iya kan? Enggak, maksudnya iya gue laki-laki. Cuma kan ya gue gak berjanji. Tuh, gak semua begitu tuh. Enggak ada. Ngomongnya pelan banget lagi. Gak semua begitu. Enggak. Biasanya kayak gitu. Manis-manis kan sebelum dapet Lu kan. apa sih emansipasi pria nih? Jadi ceritanya. Nan gue kenapa gini nih? Mbak Tera, berarti kita terakhir nih Mbak. Sekaligus closing juga nih kita. Yes. Cila closing. Mbak, jadi momennya gak Cut? Jadi kesimpulan dari Enggak, bukan. Dia poinnya simpulan lu closing. Ya apa gitu. iya, Udah tahu di politik. Gak bisa bercanda. masalahnya gini, yang mau kita tanyakan adalah jadi kesimpulan dari kemarin ada yang nggak datang dan ada yang datang Iya. tapi beda warna. Itu tuh sebenarnya apa sih Mbak yang bisa kita ambil nih masyarakat? Kalau misalkan kan kita kadang-kadang suka ambil masyarakat ini kan kayak Iya. ngomong-ngomong di warung, masakan kemarin. Iya. Tapi sebenarnya wise-nya apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian kemarin? Keren banget. Cocok banget masuk Detik News nih. Ya. Udah pengen kita dengerin yuk. Mbak Tiara silakan. bisa nggak kameranya di sini? Cocok banget nih. Kan gue bilang apa bikin program. Kan ada mata Najwa, sikut pocut. Jangan mata pocut. Kuping pocut. Yuk kita dengerin yuk. Sikat Mbak pocut gue Tiara setuju sih. silakan. Soalnya kalau nungguin Afif ngomong jatuhnya nanti 10 menit kita ketawa doang. Nah, ayo kita serius sih, kita Iya, lagi iya, kerja iya. loh di sini nih. Iya betul. Silakan Mbak Tiara. Kesimpulannya adalah belum ada yang bisa masih terbuka. Masih terbuka. Jadi kesimpulannya berarti. masih terbuka. Nah, Apapun jadi yang yang tadi terjadi ya. yang tadi soal pelabuhan politik Pak Jokowi Ya. masih terbuka, berarti belum ada yang Ya. fix kan? Belum ada fix akan ke salah satu parpol gitu, masih bisa terbuka misalnya entah ke parpol lain atau bikin parpol sendiri atau ya udah nggak usah gabung parpol mana-mana juga bisa, siapa tahu kan ya. Oke. Yang lain lagi misalkan yang tadi soal Mbak Puan gitu kan. Nah, apakah ini merepresentasikan sikap PDIP gitu kan, sikap PDIP di pemerintahan Pak Prabowo gitu kan, ataukah ini apa namanya tidak terkait gitu, apakah PDIP tetap di luar. Nah, ini juga masih terbuka lah sikapnya gitu kan, bisa belum ada fixnya gitu. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulannya enggak, lebih ke gini. Kesimpulannya adalah wait and see aja. Iya, wait and see, ya. Wait and see ya. Karena politik dinamis tadi itu. Iya. Gue cuma itu dong bisa kata-kata yang gue banggain. Kan wait and see, karena investasi. Kita kan juga berinvestasi kan. Karena Betul. karena kan kita milih loh. Nah, ya. Kita berinvestasi untuk 5 tahun ke depan, untuk Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Betul. Ya kan, bener nggak? Betul sekali. Berarti aku ketawa-tawa juga. Gue ikutan ketawa. Udah tuh dia bercanda juga sebenarnya. Aduh. Anak gue lucu-lucu sebenarnya emang. Iya lo kaget loh. Iya. Lucu-lucu banget ya. Gue tadi denger kayak Gibran pas siapa gitu. Ada kan kalau news tuh suka ini Cut. Emang kita kalau dalam tuh suka teriak, bukan teriak sih, kayak kita ngomong tuh suka kencang jadi biar tahu kan. Terus ada anak news bilang, "Ini siapa nih? Kok bikin tagnya Pramono Strip Anung?" Itu lucu banget gue. Pramono Strip Anung. Kan Pramono Anung namanya. Kan itu Pramono Rano Karno. Gue ngakak sama Lukas. Pramono Anung. Kok Pramono Strip Anung?
Lu ngerti maksud gue kan? Kayak Joko Sri Widodo. Iya. Ini Pramono Sri Bandung. Iya kan berarti dia ada. Nggak mungkin kan? Mungkin kan karena udah banyak banget ya Iya, kan iya, berita iya. dari tadi pagi Iya, mungkin wajar kan lah. kerjanya. Iyalah pasti capek. Mungkin agak kurang tidur yang Iya. tadi nge-stripin ya. Belum makan. Pramono Sri Bandung. Kan satu orang. Rasanya pengen dipanggil ke sini orangnya yang nulis, kita kasih makan, kita suapin. Yuk kita lebih konsentrasi, yuk tarik nafas, Oke. tenang. Terima kasih banyak Mbak Tiara. Terima kasih ya Mbak Tiara ya. Informasinya. Saya seneng deh kalau Mbak Tiara kesini. Iyalah, pastilah ada info-info yang wah ini Ah. A1 A4 mah kertas. Aduh, nyetrum. Jadi besok pagi kalau misalkan gue ke tukang sayur ngomongin ginian, gue udah Wih lah, paham. langsung. Dikasih call ntar langsung gratis. Dibonusin. Dibonusin. Heeh. Apa yang lagi mahal ya sekarang yang minta bonusnya itu Heeh. Kenapa garam ya? Oh iya buat Cabe. modif cuaca. Enggak, gue mau modif apaan? Apa yang bisa dimodif? Cuaca hati bisa dimodif nggak pakai garam? Bisa. Harusnya tadi tanya itu ya. Iya. Arah koalisi mungkin dimodif. Arah koalisi, Wah. waduh. Iya dapat emang ngomongannya Bener. arah Bias koalisi. banget. Kita Jakarta Mampang suka bingung. Ya udah Tikers, kita habis ini break sejenak dan Yes. kita ada masuk ke itu apa namanya Cut The Hat The Trick. Hat Trick. Kita ngomongin Indonesia Laos yang semalam imbang dan apakah ini sebuah peringatan darurat untuk Sintayong? Penasaran kan Detikers, tetap di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. Yes. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tapi sekarang kita udah masuk nih The Hat Trick. Karena kita mau ngebahas tentang kemarin nih. Indonesia lawan Laos. Wow. 3 sama. 3 sama. Di luar prediksi seimbang. BMKG. Di luar prediksi BMKG. Emang prediksi Bapak kemarin berapa? 3-0 awalnya? gua. 3-0. Kenapa bisa seyakin itu, Pak? Ya karena di atas kertas kita tuh bisa menang Cut. Kita sebenarnya head to head kita unggul ya kan. Terus kualitas pemain kita oke. Tapi ternyata Laos ini surprise dia mengejutkan. Oke. Yang akhirnya kita ya beruntung sih kita nggak kehilangan poin. Tapi sebenarnya kita bisa menjaga kemenangan itu. Tapi akhirnya dari unggul 3-2 diseriin 3 sama Cut. Cuman ada nggak kemungkinan itu faktor luck aja? Ada sih karena bola itu bundar. Kalau kata Subasa bola itu teman. Oke. Iya kan? Subasa tahu kan zaman dulu. Jadi kemarin bolanya sebenarnya bingung mau berteman sama yang mana. Bisa jadi Jadinya seperti itu. seimbang aja lah daripada tapi kita nggak cuma berdua. Karena jatuhnya lagi-lagi kalau berdua, kalau Afif ngomong sendiri sih jatuhnya nggak Anabel, ya kan? Tapi kan kalau ada saya kebetulan takutnya Anabel gitu kan. Tadi sih Lukas bilang, kita berdua aja pengen ngobrol. Ya sih Pocut ngapain kek bikin berita Cut. Kita sudah kedatangan Mas Lukas Aditya dari redaktur Tiksport. Selamat sore Pak Lukas. Mas. Gimana kemarin nontonnya seru gak? Enggak sih. Kan hampir semua lu kalau nanya orang Cut, kayak aduh gimana gitu. Gemes iya, kalau seru sih enggak. Tuh. Tapi apa? Oke, kalimat lain selain seru banget nih pertandingan kemarin apa yang bisa dideskripsikan? Ya gemes lihat permainannya. Oh gemes, Iya. Sama. Pak Afif juga gemes. Kita kan di Tiksport ada grup WhatsApp ya. Itu di grup tuh sampai 200-an tuh orang. Kita semua tuh kayak ini gimana sih gitu kayak ya gemes gitu kayak loh kok malah begini, mencoba kok begitu, malah ya. begini malah begitu ya kan. Mungkin Pak Lukas kita lihat dari squadnya dulu Pak. Kemarin tuh ya bisa dibilang emang Sintayong tuh bereksperimen kan Pak. Dan memang harus rotasi kan kemarin. Dan harus rotasi karena emang jadwalnya padat. Jadwalnya padat banget. Tetapi menurut kacamata Pak Lukas sendiri, apakah rotasi Sintayong sudah tepat atau mungkin ada balik lagi kayak dulu kita lawan Cina kalah 2-1 kan. Ada faktor kayak ngeremehin lah dalam tanda kutip. Ya kalau Sintayong meremehkan sih kemungkinan besar enggak, tapi pemain di lapangan yang kelihatan malah slow start jadi kayak kita lebih jago nih dari Laos dan ternyata enggak juga gitu. Dan di susunan pemain sih yang aneh lagi ya Pratama Arhan main di kanan karena dia biasa main di kiri. Di beberapa kesempatan Arhan kelihatan kalau pas mau crossing bola kehilangan momentum karena harus pindah bola ke sisi kaki terkuat dulu. Iya, Oke. jadi dia di kanan Cut, tadi pindah kiri dulu tuh. Jadi ya momennya hilang untuk menciptakan bahaya di depan gawang Laos. Oh gitu. Dan beberapa pemain juga kan kayak kalau nggak salah
ada siapa Pak yang Danang ya siapa? Dan Danang lagi. Kok Danang siapa? Siapa yang Pak? dapat rapor merah Pak tadi? Oh, Kakang Rudianto. Kakang. Agak Nah, jauh Iya, ya. Danang sama Kakang. Ya kan Ah. sengaja ada 4 pemain yang baru turunin kan. Debutan. Itu gimana Pak? Debutan, ya. Debutan. Di kemarin di lini belakang itu bener-bener Kakang gugup ya, seperti mainnya pasti nggak jelas, Aha. marking juga tanggung, terus pergerakan untuk menutup pergerakan lawan juga kurang. Akhirnya yang tercipta gol pertama pada menit 9 karena dia terlambat mengantisipasi pergerakan lurus dari pemain Laos yang akhirnya menjadi gol. Ya. Dan itu memecahkan rekor Marcelino Ferdinand sebagai pencetak gol termuda di Piala AFF. Pemain Laos itu. Oh iya ya. Termuda. 17 Iya, tahun. Berapa? 17 tahun. Ya. Wow. 17 tahun. Kalau di sini belum dapat KTP nggak sih? Baru ya, baru dapat Iya. KTP. Di sana kan Baru. KTL. Kartu tanda Laos. Kalau di sini kan KTP Kartu Pak, tanda penduduk. bukan KTI. Iya, kartu. Iya bener juga sih Cut. Kalau KTI kan jamu ya. Oh iya ada jamu. Eh, Kalau suka dari Jogja, wong Jogja. Oh, Wong Jogja kita kalung. Salah. Itu Pak. Palembang ya, salah. Tapi balik lagi nih. lagi. Ini tadi kan aku nanya kan sama Afif, ini ada faktor luck nggak kalau misalkan again ya menurut Mas nih, apa nih yang Laos nih ampe bisa nih seimbang nih sebenarnya selain luck deh. kita lengah aja, Oh, kita lengah dan memang di lini tengah nggak bisa berhasil permainannya. Arkan Fikri selalu kalah duel dan dia beberapa kali melakukan blunder kehilangan bola yang akhirnya berujung gol. Di gol pertama kan kesalahannya Arkan Fikri gagal menguasai bola lalu terupas dan akhirnya berujung gol karena Kakang Rudianto juga terlambat untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Jadi ya sebenarnya kemarin itu kompleks memang, dari lini belakang goyah, lini tengah kalah duel, lini depan nggak dapat suplai bola, ya mereka gimana mau membahayakan gawang lawan begitu. Bahkan 2 gol Laos itu counter attack Pak ya? Ya, Berarti itu counter mungkin attack. bisa dibilang kayak Laos, udahlah Indonesia biarin megang bola terus ya serang balik itu bisa kayak gitu Pak seperti ya? kita lawan Cina ya. Lawan Cina kita dibiarin memegang bola tapi kita malah bingung sendiri gimana bolanya akan diolah untuk bisa membahayakan gawang lawan. Jadi ya lawan Laos kemarin pelajaran penting sih kalau menurut kami dari Detik Sport, itu ya menjadi bahan evaluasi besok melawan Vietnam karena memang penampilan Indonesia di Piala AFF masih jelek banget karena golnya juga masih belum ada yang dari open play. Oh iya, bola Dari mati semua. bola Pak, mati set semua piece. dan 3 dari lemparan jauh Arhan, 1 dari tendangan sudut. Itu yang menjadi PR Sintayong, kenapa aliran bolanya jadi macet, kenapa harus mengandalkan bola mati terus untuk mencetak gol. Betul. Ya kalau masih segini-segini aja ya kemungkinan besar tidak akan melaju ke semifinal. Oh, agak seram ya. seru. Tapi kan sebelumnya kan juga ada pertandingan Indonesia Laos seri juga ya kan? Myanmar Tahun- 1-0. kalau lawan Kalau Laos. lawan Laos iya. tahun Laos, 2012, 2012 kan. itu juga skuad Indonesia tidak bisa membawa pemain-pemain terbaik. Karena di waktu itu Indonesia ada dualisme federasi. Jadi ada PSSI 2 PSSI yang mengakibatkan pemain-pemain yang di Liga Super Indonesia tidak bisa membela timnas. Nah, semua pemain yang dibawa ke Piala AFF waktu itu dari Liga Primer Indonesia. Oke, jadi ini kita Panjang punya sejarahnya masalah ini. yang sama nggak nih untuk yang kemarin juga berarti? Oh, beda-beda Beda sih, karena beda. memang kebijakan PSSI Kebijakan. menurunkan skuad U22 untuk persiapan SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U22 juga. I see. Ngomong-ngomong soal squad juga Pak, berarti emang bisa dibilang apa ya? Kalau kita kan sekarang dengan datangnya pemain keturunan tuh kayak ada Tom Haye, ada Evar Jenner, Betul. itu kelihatan banget enak gitu kan Iya. larinya kan. Tapi memang ya dengan sekarang pemain muda gitu dan mereka juga mungkin jam terbang belum tinggi. Selain faktor chemistry yang belum dapet, apa sih yang harus dibenahi Pak dari lini tengah nih? Yang jelas harus memilih pemain yang tepat sih untuk besok pertandingan lawan Vietnam. Karena sebenarnya Arkan Fikri kan kemarin juga kurang maksimal bermain di posisi pemain nomor 6. Sebenarnya di squad juga masih ada beberapa pemain yang sebaiknya dicoba kayak Rivaldo Pakpahan yang memang di Borneo FC memang bermain sebagai pemain nomor 6. Nah, besok melawan Vietnam hari Minggu tanggal 15. Ya. Jangan ini lagi deh. jangan eksperimen. Ya, jangan eksperimen lah, jangan coba-coba. Jangan Jangan coba-coba. coba-coba buat Indonesia kok Iya. coba-coba. Buat timnas kok coba-coba. Betul. Karena Pratama Arhan yang main di kanan itu juga udah aneh sih. Maksudnya dia nature-nya kaki terkuatnya kaki kiri. Kalau dia main di kanan, crossingnya juga susah. Kecuali dia Mohamed Salah baru Dan beda. memang tidak semua pemain itu bisa serbaguna, bisa bermain di banyak posisi. Nah, kalau misalnya
Guardiola menempatkan pemain kayak Joao Cancelo menjadi pemain nomor 6 itu memang dia sudah melihat potensi yang dimiliki oleh Cancelo misalnya seperti itu, atau Johnstone yang didorong menjadi pemain nomor 6 juga dia mempunyai atribut untuk menjadi gelandang seperti itu. I see. Jadi banyak yang perlu dievaluasi untuk nanti tanggal berapa? Tanggal 15 ya. hari Minggu. Banyak banget yang harus dievaluasi. Kita lawan Vietnam. Ya. Lawan Vietnam. Jam 8 ya, Pak? Jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Dan Vietnam di TV. Mainnya di stadion Vietnam. Di stadion saya juga tahu, Pak. Vietri Stadium di Puto, dan Puto itu bukan di Hanoi. Jadi lebih jauh. Kita akan menempuh perjalanan lebih jauh lagi, sama kayak main di Solo 16 jam kan katanya dari Myanmar. Dari Myanmar sampai ke Solo itu 16 jam. Sementara recovery kita itu cuma ada 3 hari. 3 hari kepotong perjalanan 16 jam kurang 2 hari. Oh iya. Jadi memang harus rotasi. Dan besok pun kita nggak ada Marcelino kan, Pak? Ya karena kartu merah, kartu kuning, kartu merah. Sanksi akumulasi kartu, jadi ya itu PR lagi buat Sintayong gimana caranya untuk bisa menemukan pemain yang bisa membagi bola di lini depan. Kompleks kan? Ini kompleks sih, tapi siapa nih pemain yang harus step up? Ya kan, untuk menggantikan Marcelino untuk menghadapi Vietnam, Mas. Ada beberapa pilihan sih, Ronaldo Koate, Victor Detan, Zanadin Faris. Tapi yang krusial sekarang adalah di lini belakang 3 pemain yang kemarin main bagus lawan Myanmar. Donny Trim, Muhammad Ferrari dan Kadek Arel ya udah dipasang di situ aja karena mereka kan belum banyak main bareng, jadi untuk memupuk chemistry ya harus sering dimainkan, dan kiper sepertinya akan kembali dipasrahkan ke Cahya Supriyadi ya. Cahya Supriyadi, bukan Dava, kan? Kemarin kan Dava ya. Dan juga Pak setelah pertandingan ini kan lawan Laos, Sintayong tuh katanya minta Ivar Jenner buat datang, Pak. Iya. Secara Ivar Jenner sama Hubner tuh udah masuk daftar, bisa lah kira-kira Jenner datang? Ya itu tergantung ke lobby PSSI sama Young Utrecht dan Wolverhampton ya. Karena memang sampai sekarang izinnya masih belum keluar dari klub untuk kedua pemain itu agar bisa bergabung. Cuma ya dengan melihat kemarin 2 pertandingan, Jenner dan Hubner ini memang penting di lini tengah. Sebagai motor, sebagai jangkar dan sebagai pembagi bola kan. Ivar Jenner mempunyai kelebihan umpan jauh. Itu yang terjadi di saat gol Zurich pas lawan Korea Selatan di U23 yang umpan panjang. Ya, gol kedua Zurich itu kan dari umpan panjangnya Jenner, dan dia juga ball winner juga. Dia bisa menangin duel, nggak kayak kemarin Arkan Kakak yang sering kalah duel hingga penguasaan bola bisa direbut sama lawan. Iya sih. Walaupun sebenarnya kan kita waktu itu sama Iza ya wawancara Pak Sumarji, manajer timnas. Pak Sumarji bilang ini kan memang untuk regenerasi. Tapi memang pada akhirnya hasil imbang lawan Laos ini jadi pressure berat ya buat Sintayong. Iya. Karena memang ya sebenarnya Piala AFF gimana pun juga ya Piala AFF gitu. Ya ini ajang resmi dan bisa aja kita mencetak sejarah buruk kalau misalnya kita kalah besar atau kita meraih hasil buruk. Indonesia terakhir nggak lolos itu tahun 2014 atau 2012 semifinal ya Pak? Di fase grup. Oh di fase grup? Ya, di tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi ya itu akan menjadi ulangan buruk buat sepak bola Indonesia setelah 12 tahun misalnya akan gagal lolos lagi ke semifinal. Iya, ntar teman-teman kita di nguyen-nguyen itu jadi nilai makin ngata-ngatain kita nih, makin dicengin. Nggak boleh gitu ya. Karena kan secara kita kan ini cuy, kita kan bisa runner up, kita paling banyak runner up 6 kali Pak ya kita. Iya 6 kali. 6 kali kita runner up. Tapi apakah benar nih, ini kan kasakusuknya nih, AFF tuh dianggap nggak penting nih, jadi suka dibilang mungkin ini uji coba nih. Gimana? Nih kalian berdua deh, silakan. Lukas lah. Piala AFF ini sebelum kita lolos ke Piala Asia lagi ya setelah dari tahun 2007 kemarin 2023. Setelah 16 tahun kan kita baru lolos ke Piala Asia. Ya gimana pun juga Piala AFF ini menjadi satu-satunya ajang yang bisa diikuti oleh timnas selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa meraih piala itu ya cuma di Piala AFF. Nah, ada baiknya kita memberi respect lah ke Piala AFF dengan bermain serius di sini. Jangan cuma asal ikut aja. Kalau misalnya nanti hasilnya buruk ya mendingan daripada salah-salah mending gak usah ikut aja sekalian seperti yang tim lain pernah lakukan gitu.
Gitu sih. Walaupun memang AFF ini tidak masuk kalender FIFA gitu kan. Tapi ya memang ya oke lah sekarang sejak 2016 tuh udah ada poin FIFA walaupun poin kecil kan? banget poinnya ya kan. Oke. Poinnya kecil banget setara pertandingan persahabatan. Tapi ya benar gue setuju sama perkataan Pak Lukas kalau memang ya walaupun ini tim muda yang turunin ya tentu para pemain juga harus merasakan tekanan itu loh Cut gitu. Karena kan memang ini kan ujung-ujung buat timnas juga kan. Oke lah kita punya tim muda, oke lah. Vietnam tuh turunnya ini loh tim-tim utama loh, tim skuad utama. Thailand juga hampir semuanya kita doang yang U22 nih. Dan memang ya bebannya besar di pundak mereka gitu tapi ya balik lagi memang semua tim tuh harus serius. Iya setuju. Dan main sungguh-sungguh jangan karena mentang-mentang nggak ada target yang jelas dari PSSI jadi mainnya nggak maksimal. Itu yang nggak boleh karena gimana pun juga ini kita di turnamen gitu dan kalau mau mencetak sejarah ya sejarah yang baik jangan sejarah yang buruk. Betul sih. Itulah. Karena kemarin tuh kita pas lolos Cut, kita kan tinggal 1-0 nih. Terus kita nyamain 1 sama kan. Itu beda 2 menit Pak ya. Langsung digolin lagi 2-1. Jadi pas nonton tuh kayak lagi replay gol Indonesia, golnya Kadek ya, Kadek Karo pertama tiba-tiba langsung pemain lolos udah gol. Apaan nih gitu kan. Tapi berarti permainan kemarin itu terlihat sangat terbuka dan lengah sih. Terbuka dan lengah bahasanya. Oke. Tapi Laos memang menerapkan strategi dengan jitu dengan serangan balik cepat dan menunggu Indonesia untuk melakukan kesalahan, blunder. Ya udah dihukum Indonesianya dengan kebobolan 3 kali. Dan Laos itu pelatihnya tuh orang Korea juga Cut. Ya. Orang Korea dia namanya Ha Hyok Jun. Sebenarnya strateginya kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip sih. Strateginya mirip-mirip. Karena memang Indonesia kan defend to counter ya. Jadi mereka bertahan dulu terus nanti serangan cepat seperti yang lawan Arab Saudi kan seperti itu juga. Di gol kedua Marcelino itu gol serangan balik cepat yang Verdong lari 90 meter dalam beberapa detik itu. Beda sih. Itu contohnya apa yang dilakukan Laos kemarin sebenarnya. Dan Laos pun ini sebelum melawan Indonesia Cut ya. Ini Laos emang sempat kalah 1-4 sama Vietnam di laga sebelumnya, laga pertama. Tapi di laga persahabatan FIFA Matchday kemarin mereka tuh tahan imbang Thailand 1-1 loh. Oh 1-1 oke. Thailand yang notabene-nya itu ranking FIFA Raja Asia Tenggara lah. Raja Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara tuh ranking FIFA paling bagus tuh Thailand tiba-tiba imbang dan ketika itu pun media-media Thailand tuh kayak ini serius nih Thailand. Jadi ngerti gak? Jadi kita ngerasain apa yang dirasain sama Kapung Pap itu. Kapung Pap itu. Jadi kita ngerasain begini loh. Padahal walaupun Laos ya itu peringkat 186 kan. Beda jauh sama kita, tapi ternyata Laos bisa jadi bahaya baru nih. Iya, bisa kayak tiba-tiba dia shine bright like a diamond ya kan. Ya pokoknya dia sebenarnya. Tapi melihat beberapa negara juga di AFF ini juga kemarin Myanmar juga menahan Filipina ya 1-1. Dan Malaysia dibuat kerepotan sama Timor Leste 3-2. Meskipun akhirnya menang. Ya itu menjadi alarm juga kalau misalnya kita santai-santai terlena dengan euforia kualifikasi ketiga Piala Dunia ya bisa aja kita disalib juga. Seperti itu dia. Mesti tetap waspada ya. Iya. Kayak emang negara tetangga gitu Cut, mereka gak mau kalah kan. Pasti kan. Benar-benar. Nah kalau misalkan kita balik lagi nih. Tanggapan tentang kan Sintayong suka banget rotasi. Nah kalau misalkan dari Detik News nih tanggapannya apa? Detik News di sebelah situ. Detik Sport sebelah sana. Detik Sport. Detik Food ada benar-benar. Soalnya kan tadi kita habis news ya. Ini udah siap banget pindah ke news ya. Mantep banget. Soalnya dari tadi nempel kan gara-gara tadi ya kan. Yang dulu begini. Sekarang jangan sampai di sport begini juga. Jadi tanggapan Detik Sport apa? Jadi kalau rotasi ya nggak apa-apa karena memang itu bagian dari strategi. Juga sekaligus mensiasati jadwal yang sangat padat ya. 3 hari jeda pertandingan ditambah perjalanan itu memang gak masuk akal sih. Gak akan maksimal juga recovery-nya meskipun pemainnya muda semua. Jadi itu memang strategi agar bisa pemain-pemain itu terhindar dari cedera. Nah dengan rotasi itu yang harus menjadi pertimbangan adalah Sintayong jangan coba-coba untuk memasang pemain yang tidak di posisinya seperti yang kemarin terjadi pada Pratama Arhan misalnya seperti itu. Padahal di posisi itu ada ya pemain yang bisa yang sebenarnya ada nature-nya di situ. Sebenarnya ada. Dan itu pun yang menjadi gosip-gosip juga di luar sana kayak nih Sintayong jangan-jangan beli pemain yang dia kenal doang. Ada lah obang kayak gitu ada. Karena kan memang kita kan netizen juga ini kan. I see. Jadi itu sebenarnya rotasi itu baik juga karena pasti mikirin pemainnya kayak gimana karena kan. mempertimbangkan kompetisi dengan jadwal yang padat dan itu wajar dilakukan di
klub sepak bola juga, tim-tim sepak bola itu wajar. Oke. Tapi harus dengan perhitungan. Cuman pemilihannya mungkin yang disayangkan kemarin Kata-kata, ya. iya. Penempatan bagus. posisi, ya. Bukan Pak, Iya. pemain Pak. Iya benar itu dia benar. Gue passing juga nih. Ngerti banget Cut, offset gimana Cut, offset jelasin dong. Offset apa offset? Pas keluar set offside. Oh. Set offside. Lah kan emang benar. Iya, Kalau iya. keluar offside. Kita ini aja Pak. Iya. Bener banget. Cocok buat tik sporty. Cocok jadi pandit udah. Pandit ini sepak bola. Heeh. Pundit. Boleh Pundit uang. pundi-pundi Pak. Pundi. Pundi-pundi. Kalau gue sih Cut, biasanya Sintayong nih kalau misalnya Iya. lagi kayak gini Pak. Kejepit, Iya ya. lagi kejepit begini nih, besoknya menang. Oh, Biasanya begitu. Oke. Kayak Jadi kita lawan Cina kan kalah tuh, terus habis besoknya tahu wah kita lawan Jepang juga kalah, tapi lawan Arab kita bisa menang. Biasanya suka begitu, mirip-mirip sama kayak ETH lah. oh tiba-tiba kasih high hopes ya nih. Bisa jadi seperti itu. Tiba-tiba. Karena emang fluktuatif Oke, ya kan. fluktuatif. Saham banget orang. Investasi. Investasiku. Nah, berarti kalau prediksi untuk tanggal 15 boleh nggak? Indonesia Vietnam Pak, prediksi Indonesia, Vietnam. Indonesia Vietnam Indonesia, sama mungkin terlalu ya. dini, tapi kita mau nanya prediksi timnas di AFF ini bisa sejauh mana Pak? Ya, sekarang kita harus menjalani laga hidup mati nanti. Kalau di pertandingan terakhir kita akan melawan Filipina. Filipina masih baru tanding 1 kali, besok mereka masih akan melawan Vietnam. Oke. Juga melawan Vietnam. Nah, itu kemungkinan besar akan susah juga karena kemarin lawan Myanmar aja mereka susah payah untuk bisa menyamakan kedudukan ya. Jadi kuncinya besok akan melawan Filipina sih di Stadion Manahan. Kalau kita bisa menang kemungkinan besar akan lolos ke babak semifinal. Dengan catatan jangan sampai kalah besar juga di Vietnam. Nanti perhitungan selisih gol juga akan dihitungkan. Oh, okay. Babak yakin banget kalah besar loh. Bukan menang. Iya kan? Karena memang Vietnam pasti main habis-habisan. Ya apalagi mereka tadi juga baca-baca media di sana juga mengulas kalau ini kesempatan besar buat mengakhiri laju kekalahan Vietnam atas Indonesia di tahun ini. Iya. Nah di tahun ini 3 kali melawan Indonesia, Vietnam itu nggak pernah menang, selalu kalah, nggak pernah ngegolin dan kebobolan 5 gol. Di Piala Asia kalah 1-0. Di GBK kalah 1-0 di kandang Vietnam ya. Di kualifikasi Piala Dunia di kandang Vietnam kita menang 3-0. Jadi ini mereka benar-benar serius mempersiapkan diri agar bisa menang lawan Indonesia dan kesempatannya ada, mereka melihat seperti itu. Oke, ada kesempatan. Dan kita juga kemarin futsal juara ngalahin Vietnam, futsal Piala AFF. Ya kan, di semifinal. Di semifinal. Oke. Jadi ini kayaknya memang Vietnam balas dendam, Cut. Dan semua orang di Vietnam itu memang menunggu pertandingan ini besok minggu ini karena memang mau balas dendam istilahnya, gengsi banget. Ini kesempatan besar Indonesia mengirim tim muda, kita tim dengan kekuatan penuh, ya udah ini kesempatan untuk mengakhiri laju buruk. Berarti bisa dibilang besok pertandingan Vietnam itu penentuan juga sekaligus ya itu ya apa sejauh mana kita bisa melangkah ya. Kalau kita lawan Vietnam kita menang Cut, walaupun kita sih nggak yakin menang sih sebenarnya. Tapi boleh karena yakin memang, ya. Boleh yakin, cuma boleh kita yakin kan kalau melihat dengan skuad yang ada kayak ini kayak strategi udah bagus deh. Kalau kita berubah, permainannya berubah dan bisa memperbaiki diri, cuma agak susah sih. Nah, kan. ada kalimatnya cuma agak susah, tapi emang agak susah. Kalau agak susah bukan berarti nggak bisa. Iya, gitu. Ditambah Marcelino absen. Karena juga. Itu akan mengurangi kekuatan di lini serang jelas. Nah, ditambah itu kita belum pernah mencetak gol lewat open play. Selalu lewat lemparan dalam arahan dan corner. Dan strikernya belum ada yang mencetak gol. 4 gol dari 3 pemain belakang, 1 gol bunuh diri. Itu juga udah menjadi kalkulasi tersendiri. Alarm sendiri itu Cut. Aduh. Jangan sampai peringatan darurat lah inilah. jangan sampai ya, tapi tetap ya kita punya hopes yang baik. Punya kesempatan untuk masih ada. Tim Indonesia walaupun muda-muda kekuatannya masih full, kita tetap harus kita support lah, harus dukung kita pasti. Support. Jangan dihujat juga. Jangan dihujat. Kemungkinan besar sih Sintayong akan bermain bertahan seperti biasa ya 5-4-1 karena karena memang lawannya memang kuat dan Asnawi Arhan kemungkinan akan bermain dari awal. Kemarin kan mereka nggak pernah, si Arhan aja yang main dari awal, Asnawi menjadi pengganti. Nah ini pertandingan yang krusial ya sepertinya akan full power juga dari awal meskipun dengan waktu recovery yang sedikit.
Berat nggak tuh berat? Berat. Sekarang bayangin aja nih Cut, dari Solo. Solo kan nggak bandara internasional. Iya betul. Jadi Di Solo ke Jakarta dulu. Dari Jakarta dulu. naik pesawat, Pesawat. transit berapa jam tuh. Langsung ke Vietnam, ke Hanoi. Ya kalau pesawatnya direct, Iya. biasanya kan ada transit dulu. Ada transitnya ke sekali KL tuh. atau Ya, ke Singapura. KL atau ke Singapura. Ya sekitar 15 jam, 16 jam lagi. Tapi emang Kan capek. capek. Iya, capek Masalahnya ya. kita traveling nggak pakai main bola abis itu sama sebelumnya aja capek. Capek, Apalagi iya. mereka Ini pakai dia. lari, pakai main bola, Iya. ya Iya. kan. Duduk lagi di Makanya pesawat. latihannya biasanya kalau kayak gitu nggak akan latihan taktik atau latihan fisik, hanya akan conditioning aja. Conditioning, I see. Terima kasih. Deg-degan sih Pak tapi Lukas. sangat. Iya, Cut, emang inilah yang terjadi kita Iya. situasinya. Bingung Seperti gitu. itu. Dan memang kita nikmatin aja sih di Iya. Piala AFF Iya. tahun ini. Ya dinikmati dan disupport ya. Iyalah, Mari kita harus, support gitu. Baik kalau gitu terima kasih ya Pak Lukas Thank you, ya. Pak Lukas, luar sudah hadir di biasa. sini. Ya. Memberikan kita pencerahan. Terima kasih juga untuk Pak Afif. Thank you guys, habis sendiri kan. Ya. Ya udah kalau gitu itu tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang Indonesia sama Laos kemarin Iya. gitu. Nah next kita mungkin kulineran kali ya, saya lapar. Oh iya. Ya kan. Karena di Sunset Penasaran? Talk ini kita ada bintang Halte ke tamunya halte. dari halte ke halte Dari Tickers. halte ke halte. Jadi ada komunitas yang suka berbagi informasi makanan tuh di dekat halte busway ya? halte busway. Betul. Jadi ini memudahkan banget buat yang suka naik transportasi umum. Jadinya kalau misalkan lapar cari makan tinggal cari di situ ya Nah, kan. itu dia. Kita kenal Itu lebih dia. dekat ya sama komunitasnya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeay, kita udah di luar nih, berarti Yes, di Sunset Talk. kita udah Sunset Talk. Wih. Anginnya nggak terlalu kencang. Anginnya nggak terlalu kencang, terlihat dari rambut yang kemarin ada di muka, sekarang ada di tempatnya. Iya. Ya, Detikers. Nah, Detikers juga nih mungkin kebetulan lagi nonton Detik Sore di ini Cut, di Transjakarta. Oh iya. Atau di LRT atau di MRT. Benar. Karena kan kalau misalnya kita naik transportasi umum itu nggak cuma tujuan yang kita kita capai Cut. Betul. Tapi juga mampir dulu. mampir dulu. Iya kan? Iya benar. Karena juga aduh mau naik tapi masih lapar nih gitu kan. Atau kayak aduh rame lagi nanti dulu deh. Iya. Gitu kan. Atau naik LRT itu nungguin jam 8 Cut. Karena di atas jam 8 tuh harganya murah tahu nggak? Belum tahu nih. Ada kalau Baru tahu LRT nih. itu kalau misal lu naik di jam sibuk itu jam kerja itu harganya berapa. Cuman kalau di atas jam 8 tuh lebih murah. Oh Nah, menarik. jadi kadang-kadang ya mungkin juga Iya, Detikers iya, kayak iya. melipir dulu lah kemana. Ngider dulu kemana. I see. Iya kan? Nah ini pas banget nih sama special guest kita di Sunset Talk hari ini. Siapakah dia Pak Afif? Ada Mas Bowo dari co-founder dari Halte ke Halte. Selamat sore Mas Bowo. Ini bisa dibilang komunitas ya Mas ya? Komunitas Boleh, kah? Komunitas dari halte ke halte. Dari halte ke halte. Ini awalnya tuh terjadinya dari halte ke halte. Itu idenya apa sih Mas? Apa yang menginspirasi gitu? Awalnya karena dulu tahun 2007 aku ke Bangkok, itu ada majalah Travel Leisure Southeast Asia, itu bahas Bangkok. Itu ada artikel yang ngebahas tempat-tempat menarik di sekitar stasiun MRT sama BTS-nya Bangkok. Oke. Terus suatu saat aku mikir kalau Mama Jakarta ada, kayaknya oke nih bikin. Nah tahun 2018-19 aku naik Transjakarta sering kan, kalau meeting terus suka mampir tuh kayak tadi dibilang, mampir dulu, makan dulu. Terus aku post di Instastory, ada temen yang nanya, kemarin itu makan di mana sih? Sering nanya, tapi aku nggak tahu, lupa gitu. Karena si temenku suruh bikin akun, ya udahlah. Karena sering naik transportasi umum, waktu itu TJ, ya udah bikin dari halte ke halte gitu. Dari halte ke halte. Jadi memang semuanya tentang kuliner Mas ya, di sekitar halte ya? Nggak hanya kuliner sih, tapi kita juga bahas tempat menarik sekitar itu kayak museum, galeri, destinasi-destinasi event, gitu. dekat halte, Iya. ya kan? Oh iya menarik. Jadi orang coffee shop gampang juga. ya kan? Oh iya, tempat nongkrong, seru banget. Nah ini berarti ini kan udah dikenal sama masyarakat luas nih Mas. Ini tiba-tiba boomnya tuh kapan sih Mas? Waktu itu
kita kan bikinnya 2 Maret 2019. Oke. Terus tiba-tiba udah 5 tahun ya. Iya, waktu itu udah 5 tahun nih. Mau masuk ini PAUD. Udah masuk ya? Udah. PAUD. Udah masuk PAUD benar-benar. PAUD. PAUD. Jadi waktu itu aku bikin Instagramnya dulu, baru tiba tahun 2019 kan Maret 23 itu MRT dibangun, terus di Twitter rame tuh banyak yang nanya, ada nggak sih rekomendasi di sekitar stasiun MRT gitu kan? Terus aku iseng balas, oh ada kok tuh akun namanya dari Halte ke Halte, ya udah akhirnya orang ada DHKH, kita bikin Instagramnya dulu, baru habis itu kita bikinin Twitternya gitu. Oh ya, kenapa Twitter? Kenapa memilih Twitter? Satu karena Twitter itu kan kita juga bisa tektokan sama follower, terus kita juga bisa merekomendasikan link kayak gitu-gitu kan. Iya. Jadi kita bisa tektokan, dari situ kita kadang dapat kayak referensi gitu. Oh, makan di halte sini enak, makan di dekat stasiun itu. Jadi kita memilih Twitter gitu. Jadi kita bisa bebas untuk tektokan dengan interaksinya lebih. Ya. Dan ini follower Instagramnya 139.000 wow, loh, Cut. Luar biasa. Ini tuh sebenarnya aku paling penasaran nih kalau misalkan bikin kayak ginian adalah proses kurasinya. Karena kan nggak semua tempat kita kayak masa semuanya gitu. Proses kurasinya gitu? Kita kan ada, aku halte min 1, ada halte min 2. Okay. Jadi kita kalau review berdua, kurasinya itu biasanya kalau mama ada rekomendasi atau rekomendasi dari follower, kita sebutnya hal teman, atau enggak dari rekomendasi kami sendiri. Biasanya kan kami coba, terus kalau mama kita cocok, menurut kami enak, kami post gitu. Gitu sih. Wow. Kalau biasanya kita kadang datang bisa sampai sekali atau 2 kali memutuskan untuk ini pas untuk dijadikan konten di DHK, baru kita post gitu. Jadi nggak langsung setiap kita preview langsung naik, itu nggak kayak gitu. Itu ada yang kayak rating gitu nggak sih? Kayak Michelin. Iya, kayak Michelin. Sebenarnya kita pengen kayak Michelin dulunya, karena pengen nggak ketahuan kan. Tapi ya karena ya udah, salah satunya saya diundang untuk talk show seperti kayak gini, ya udah mau nggak mau saya gitu. Nggak ada ratingnya sih kalau kami, karena awam ya, kami juga kalau review, kalau baca di captionnya itu suka enak, terus ini sesuai dengan lidah saya yang kayak gitu. Jadi nggak ada rating bintang 1, bintang 2, bintang 3, nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, kalau tantangannya tuh apa? Kan pasti ada tantangannya. Entah kayak kalau misalkan mau ke satu tempat tuh bisa kayak seharian ke beberapa tempat kah? Atau kayak sehari satu atau gimana sih? Dan itu tantangannya apa gitu, Mas? Tantangannya sih seperti satu lebih ke arah, karena kami naik transportasi umum. Biasanya kan transportasi umum itu jadwalnya juga nggak tentu kan. Walaupun di Jakarta bagus, tapi kadang nggak tentu. Terus 2, kita biasanya kalau review kan karena kaki 5 suka tiba-tiba tutup gitu, karena nggak ada jadwal kan. Karena kami di DHK fokusnya mendukung UMKM, jadi promosi kami itu mayoritas UMKM kan. Kayak gitu, jadi kayak tutup, kayak ini kenapa ya tutup, terus kita suka tanya. Biasanya ada followers yang akan ngasih tahu, oh Min ternyata pulang kampung, kenapa? Kawin yang kayak gitu-gitu bisa sampai sebulan. Iya, sampai sebulan, bener. Apalagi sate Madura. Nah bener. Emang lama ya kalau sate Madura? Iya bener. Oh ya? Bebek Madura juga gitu, kadang pulang kampung sebulan 2 bulan. Mohon maaf, ngapain sih pulang kampung sebulan? Karena mereka itu udah banyak cuannya, Cut. Oh gitu. Dan biasanya kalau misalnya jualan Madura itu, mereka tuh nggak ada di aplikasi. Jadi kita emang harus effort datang ke sana. Karena emang enak ya kan, Mas, bener kan? Udah financial freedom kali ya. Itu dia, bener mungkin banget. Investasinya bagus. Bener banget, Cut. Ini investasiku soalnya. For the better tomorrow. Gue pernah dekat rumah ada sate Madura, terus ini abangnya nggak balik-balik ya. Tuh pas balik udah pakai emas, kalung emas. Oh, belanja. Cuman emang mereka ya itu financial freedom, bener. Karena mereka enak gitu loh. Menarik. Nah, kalau followersnya dipanggilnya apa, Mas? Hal teman. Jadi hal teman, aku hal temin balik dibilang ya. Hal temin. Oh, oke. Nah, hal temin. Pernah gak sih bikin gathering, makan bareng atau pergi ke suatu tempat bareng hal teman, hal temin dan hal teman? Ya, jadi kami beberapa kali sih, kayak satu kita memang sering jalan bareng sama hal teman, atau enggak even itu yang tanpa sponsor ataupun tidak gitu. Karena kami bukan gentur, biasanya kita jalan dan itu gratis ya, nggak perlu bayar. Kita jalan bareng, makan, naik transportasi umum, ke museum, ngopi gitu.
Seru banget. Iya. Biasanya komunitasnya tuh dari mana aja Mas? Atau maksudnya apakah mahasiswa atau mungkin juga yang iya, karyawan iya. gitu? Kalau dari segmen dari follower di AKH itu rata-rata di umur 18 sampai 35 ya 25 sampai 35 mayoritas. Tapi follower kami dari 18 sampai umur 50-an juga ada gitu. Wih. Jadi kadang ibu-ibu itu kita ada gak sih jalan bareng sama ibu-ibu yang kayak gitu tuh ada DM yang kayak gitu seperti itu ada. Seru banget. Seru-seru ibu-ibu Sekalian yang arisan. paling butuh jalan-jalan soalnya. paling butuh Pusing di jalan-jalan. rumah ya kan. Kita jalan-jalan, let's go. Dan Mas Bo Jajan. sendiri, kalau misalkan tadi Mas Bo bilang terinspirasi dari di Bangkok gitu kan. Kalau melihat Jakarta setelah petualangan Mas Bo di sini, apakah kita punya potensi yang sama kayak Bangkok? Yang let's say kan Bangkok udah terkenal banget sebagai Betul, tempat destinasi betul, wisata iya. dunia kan. Apakah Indonesia bisa seperti itu gitu? Sebenarnya punya potensi ya. Satu, kita juga makanannya itu hampir semua masakan Nusantara kan ada di Jakarta. Itu bisa jadi potensi gitu. Terus dua, sekarang juga transportasi umum di Jakarta juga membaik dibanding 5 tahun lalu gitu. Di Bangkok mungkin MRT sama BTS-nya udah banyak lainnya. Mungkin ada 9 kalau nggak salah ya. Di Indonesia baru 1 MRT kan. Tapi LRT juga ada. Terus bus Transjakarta itu juga bagus kan. Maksudnya bukan yang seperti Metro Mini atau Kopaja zaman dulu gitu. Jadi punya potensinya yaitu tadi perlu yang dijual apa menurut kami sih yang dijual makanannya sih bisa gitu. Makanannya bisa. Masuk Iya lah, museumnya juga juga menarik loh. Bener, ya museumnya kan? juga menarik bener. Apalagi ini wisata coffee shop. Di Kemang Timur ada 13, gue udah hitungin tadi pagi. Oh iya benar-benar. 13 di jalan Kemang Timur Iya, doang. bener. Satu ginian. 1, 2, ada 13 biji Benar total. benar. Banyak Apalagi banget iya, apalagi Indonesia kan juga ada biji kopinya macam-macam. Betul. Dan ngomong Indonesia Mas, apakah pemerintah maksudnya ya dalam hal ini mungkin Kemenpar, mungkin Pemda, mungkin Pemprov DKI pernah nggak menggandeng dari halte ke halte kita bikin apa yuk gitu? Atau mungkin disupport gitu Mas? Iya. Kalau menggandeng sih kita kemarin sempat diajak kayak FGD gitu, gimana cara tentang kuliner Jakarta yang seperti itu sih. Kita juga beberapa kali support kegiatan pemerintah kemarin kan kayak ke Bapeda kita juga datang untuk acara talkshow tentang transportasi umum di Jakarta yang kayak gitu sih. Tapi itu penting nih. Tapi Iya. Ngomong-ngomong ya, ada ini nih, sebuah kejutan. Apa sebuah tuh? kejutan. Jadi dari halte ke halte Nggak ada bukunya. mengeluarkan buku. Bukunya nih isinya tentang apa Mas? Boleh dijelasin silahkan. Jadi ini buku DAKH ini adalah ngider makan dari halte ke halte. Jadi rekomendasi dari halte ke halte dan itu biasanya kan buku foto nih. Nah kalau ini ada ilustrasi nih dari Jakarta sini Food Mas, aku Sketcher. pegangin Mas. Nah, Coba. ini Biar ini Tukar kayak siap nih. Oh, ada Bawang gambarnya. Pontianak itu juga ada petanya, peta posisi lokasi. Oh, jelas ininya. dong nih Mas. Terus hal teman ya bisa naik apa tuh menuju ke sana. Ini ada kayak TJ 1P 9D, terus kita juga bisa naik MRT. menuju ke sana. Menarik. Tuh. Wow, Ih, ini soalnya bukunya seru-seru terbit tahun banget berapa loh. Mas? Kita pegang aja Ini Mas. terbit tahun 2023 ya. 2023. Ini sudah bisa dibeli di ini kan Mas Bisa di toko ijo. toko hijau. Toko hijau online bisa, Online e-commerce bisa, di toko Toko- buku toko terdekat Gramedia, juga terdekat bisa. ya. Kayaknya harusnya taruh di halte Transjakarta sih. Iya, Harusnya boleh gak sih sih, Mas. kerjasama? Soalnya ini Iya. menarik banget loh. Dan dari namanya dari halte ke halte. Boleh nih mungkin Ya ya. mungkin teman-teman di Pemda yang melihat ini silakan, salah boleh. satu kitab loh ini. Ini kitab loh Cut. Iya, Dan iya. ini tuh bisa buat kalau misalkan ada aja gitu yang buat ditaro. Jadi kalau misalnya nunggu sambil baca tuh juga seru Iya, loh. iya benar-benar. Gitu. Tapi ini yang mau disampaikan dari buku ini sebenarnya apa nih Mas Bowo? Satu, kita pengen mempromosikan masakan Nusantara, Ya. UMKM, dan itu kita bisa makan masakan Nusantara di Jakarta gitu dengan naik transportasi umum gitu. Karena misi kami kan satu mempromosikan UMKM kan di Jakarta gitu. Sama mengajak orang untuk naik transportasi umum. Iya. Wah. Ini go green-nya dapet, wisatanya dapet, perutnya juga kenyang. Iya semuanya. Iya Ini kan? keren sih, ini All in, keren. all in, all in. All in ini beneran all jadi in. yang apa Mas, ya? kalau cerita-cerita ini Yang unik, yang unik dari yang seru, UMKM-nya. yang unik. Kalau dari UMKM-nya tuh cerita unik ya beberapa kayak, karena kan kami promosiin terus tiba-tiba laris, buka cabang yang kayak gitu. Ada terus kita sempat di Twitter itu dapat laporan bahwa ada salah satu follower kami dapat jodoh di Ya ampun. gara-gara dia ngepost di
di mention di AK, terus kami retweet, tiba-tiba dapat DM cewek ya dan cowok bahwa dia pengen berkenalan. Nggak taunya menikah dan udah punya anak sekarang. Di situ ceritanya ada tuh di bukunya. Ada ceritanya di sini. Oh, Di jadi di bagian sini tuh ada ikut sih kayaknya. Kan gila-gila banget pengen nikah tahun depan kan. Mungkin ini saatnya ya ikutan ya. Paket lengkap Cut. Paket Ya lengkap kan? sih, perut kenyang, hati Iya. tenang ya Butuh kan. WO enggak? Kenapa Bapak WO juga? Butuh MC, Bapak butuh MC. butuh MC. Saya nge-MC nikahan saya sendiri aja kalau gitu. Aduh, Wow. tapi kan ini di Jakarta ya berarti ya Mas ya. Apakah tidak menutup kemungkinan akan terjadi di kota-kota lain gitu? Ya. Kalau di kota lain kan karena satu kita sebenarnya ada halte trip jadi review di kota luar Jakarta. Kalau di luar kota lain kan diharapkan transportasi umumnya juga seperti Jakarta, Iya. semoga kayak gitu dan kita juga bisa jadi explore rekomendasi sekitar halte atau stasiun di dekat kota lain gitu sih. Oke, jadi berarti nggak menutup kemungkinan Nggak, ya ya. kalau misalkan ini tiba-tiba ini kan dari halte ke halte yang Jakarta. Nah. Nanti ada yang Bandung, Bandung, Surabaya, Surabaya. satu Indonesia. Sempet tuh dulu Ya kan? waktu ada DM tuh saya di Semarang atau saya di Palembang ada nggak sih akun yang kayak di AKH gini yang nge-review deket halte atau stasiun gitu atau nggak kadang dari review DHK aja kadang mereka pengen berkunjung ke Jakarta gitu loh. Jadi biasanya kan bayangan orang-orang Jakarta macet, oh ternyata diiming-imingin makanan ternyata mereka malah pengen nyoba ke Jakarta gitu. Iya, Jadi iya, iya. makanan itu bisa jadi daya tarik untuk dijual buat kota Jakarta lah. Tapi luar biasa banget loh Mas Bowo, berarti membantu pariwisata Jakarta. Iya. Luar biasa loh, keren loh. Jadi duta wisata Mas. Kenapa? Harusnya diangkat kayak gini jadi duta Harusnya wisata loh Mas. diangkat jadi duta wisata sebenarnya. Iya loh, ini yang beneran real Cut. Iya real loh. Sampai ada yang dapet jodoh. Bener jodoh Kurang loh dapet masalahnya. apa lagi masalahnya? Makanya kan perut kenyang, lingkungan aman, Iya. hati Go green, senang. go green. Go green, Go green. ongkosnya murah. Ongkosnya Cuma murah. Trans Jakarta kan 3.500. Itu naik LRT tuh yang kelihatan tuh dari situ. Iya kan. bener-bener Iya, nih LRT pas juga. banget kan ada LRT. Kalau misalkan deket-deket sini Mas, penasaran ya kan, siapa tahu tiba-tiba nanti pulang naik transportasi Transjakarta. umum ya kan. Kalau deket-deket sini ada apa sih Mas? Kalau dekat sini ada di Mampang tuh satu deret ada beberapa sih rekomendasi kami kayak rumah makan Padang tuh. Mekarjaya. Oke. Terus lontong sayur Mandala ya itu ada. iya. Ya. Oh. Terus di situ juga ada Chinese food, lupa namanya di situ ada. Di dekat terus ada di Gudeg Bu Hani. Bu Hani ya benar. Iya. Udah pernah makan ya? Sebenarnya Pernah. satu deret itu enak semua tinggal jalan kaki kan dari Trans TV. Jadi kalau lapar tinggal jalan kaki aja. Wah ini Ini luar biasa. Daerah Trogong ada nggak Trogong? daerah gua Cilandak. Iya makanya kalau Cilandak ada apa? Siapa tahu ada yang lo belum pernah datengin, Viv. Cilandak kalau Cipete mungkin dekatnya Cipete kali ya. Iya, Cipete Cipete. satu daerah tuh banyak banget kan iya kayak. Cipete, Iya. aku juga suka. Iya ada Atau Haji bakso, Nawi. ada Haji Nawi ya. Haji Nawi bisa LRT. Udah mulai. Baksonya jarang sih Cut. Haji Nawi ada Haji Nawi ada apa? pecel Pecel. boma ya, pecel boma. Udah pernah cobain boma, ngantrinya nggak Iya. kuat. Iya gitu ya. Ngantrinya Dan nggak sekarang udah buka siang kan, buka pagi ya. Tadinya jam 6 tuh abis maghrib baru buka. Sama ada mie ayam yang deket Pasar Blok A tuh Mas, apa namanya lupa lagi. Apa Mie namanya? ayam yang dekat Ada itu pasar. enak Cut. Oh itu Yang mie di itu agak dalam pasar enggak? Enggak di enggak depan. gedung kan gedung Iya, di ruko. di bawah ya. Aduh, Mie lupa, apa sih? aduh, Mie iya ada. kondang kalau nggak salah Mie ya. kodang, Iya. mie kodang, mie kodang, mie kondang, kondang, mie kondang. Itu di mana? Daerah mana? Itu di Blok Persis A di ada. bawah stasiun MRT Blok A ada. Blok A ada. Itu Oh, enak tuh. menarik, Dan itu menarik, buka menarik. kalau nggak salah cuma sampai siang. Emang kadang-kadang pedagang suka begitu. Kita kadang mau lapar, ya udah tutup lagi. Jadi kita yang effort, Cut. Itu Oh, perjuangannya. Iya. Jadi penjualan makanan nih biar di review. Arahnya ke sana Apa jatuhnya. Agak nyebrang Nggak habis emang. sih, nggak akan habis sih kalau bahas makanan di Jakarta. Karena kan Jakarta luas banget kan. Iya. Jakarta Selatan aja luas, Jakarta Pusat Iya, luas. benar. Kalau coffee shop, udah banyak pasti banyak yang Banyak, tahu. iya. Apa yang selain makanan, dessert gitu? Dessert kita lebih fokus jajanan pasar yang kayak gitu Oh, kan. Oh, kue-kue pasar. Iya. Tapi nyarinya di Indonesia. mana sih tuh? Ada di Blok M itu ada namanya Vina di Jalan Sambas, Vina Cake. Jadi kayak Vina Cake. jajanan pasar ya kue-kue kayak gabin tape, terus kueku, terus arem-arem. Jadi itu ada satu kok di Jalan Sambas 6 itu ada satu tempat toko kue kecil namanya Vina Cake itu dari tahun 80-an deh.
Jadi kalau kita sebutnya tuh permata tersembunyi gitu, ada permata tersembunyi. Biasanya kan orang bilangnya hidden gem ya. Ini permata tersembunyi itu gitu. Jadi kita fokusnya ya itu tadi kayak masakan Indonesia atau enggak dessert Indonesia gitu ya. Kita promoin benar Indonesia gitu. Kalau cilok yang enak di Jakarta. Jujur susah sama ini telur-teloran. Ini di mana, Mas? Ini di mana? Oh, ini Vina Cake tuh ini. Ini kue-kue subuh. Iya kayak kue subuh pasar Senen. Oh. Nah biasanya kita rekomendasiin terus beli di situ, kita jalan kaki 200 meter ke ABCD Coffee. Jadi beli jajanannya di sini terus minum kopi di ABCD. Dan diperbolehkan ya makan apa? Oh diperbolehkan sama minum coffee shopnya. Di coffee shopnya ini nih gitu. ABCD. Jadi kita satu postingan ini selain mempromosikan tokonya, toko makanan tapi juga coffee shop juga. Dan sehat Cut. Karena habis makan jalan. Habis makan jalan, bener loh. Bukan habis makan tidur ya? Itu mah. Apa? Itu mah lu Cut. Nasi kapau lagi. Tapi bener, karena memang beberapa kayak Jepang atau Singapura lah. Kan kita kalau makan tuh kadang ngejalan dulu kan. Dan memang betul. Iya itu yang bikin kita juga tetap sehat gitu. Dan kita kalau traveling ke sana kan mau-mau aja gitu. Jalan kaki, naik transportasi. Nah aku harapin ya kita itu juga mau kalau ke Jakarta naik transportasi umum, trotoarnya enak, nyaman. Sekarang udah oke banget kok transportasi umum di Jakarta ya kan? Iya, membaik lah dibanding 5 tahun atau 10 tahun lalu. Iya, jadi 5 tahun aja udah membaik, coba bayangin 20 tahun kemudian. Taksi terbang. Turin Mampang. Keluar kantor Trans TV udah langsung ini. Naik Flying Fox ke LRT-nya. Udah langsung stasiun LRT nanti. Fox lagi. Tapi kalau misalnya takut tinggi agak takut sih Pak. Lumayan tuh dari sini ke sana tuh LRT tuh. My trip adventure banget ya. atau enggak ini halte TJ dulu lah kan di depan persis kan. Iya. Ada di situ kan. Iya, jadi kayak ada penghubungnya langsung tanpa harus nyebrang atau apa gitu. Mas, next tahun 2025 ini dari halte ke halte apakah ada acara besar, ada gathering ada gitu event atau ada gitu apa kan? gitu? Kita mungkin di awal Januari, bulan Februari akan ada ulang tahun, menyambut ulang tahun di AKH ke-6 2 Maret. Jadi mungkin dia akan dirayain sebelum 2 Maret kan bulan puasa ya waktu. Oh iya puasa. Oke. Jadi bakalan gitu, bikin gathering ya? Iya kita akan bikin kuis untuk ngajak, karena ulang tahun ke-6 kita ngajak ke-6 orang follower di AKH untuk ngider bareng gitu. Ih seru, mau ikutan. Seru banget, itu masih misterius nih Mas, mau kemana tripnya? Masih misterius rahasia surprise ya Mas ya? Iya. Yang ulang tahun yang surprisein. Loh iya ya. Jatuhnya ya yang ulang tahun yang surprisein. Oke terakhir nih Mas, apa yang Mas Bowo harapkan dari halte ke halte ini? Dari kan depannya dari halte ke halte ini untuk kedepannya. Ya semoga transportasi umum di Jakarta terus membaik. Terus kita juga mau eksplor Jakarta dan mencoba rekomendasi UMKM dari halte ke halte. I see. Oke, amin. Terima kasih Mas Bowo udah boleh datang ke sini, luar biasa. Oke. Sudah jam 6 nih Pak Afif? Sudah jam 6 Detikers, kita akhirnya harus undur diri ya kan, dari tadi jam 3:30. Yes. Terima kasih Detikers yang sudah menyaksikan kami dari tadi. Kami segenap kru di studio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, bukan ya? Bukan. Canda mulu. Enggak, gue bener-bener syok sih lo ngomong gitu. Masih lama. Gue bener-bener syok sih. Oh ya Mas Bowo, kita punya tagline kalau misalnya kita bilang Detik Sore nanti nggak cuma hore-hore. Jadi Detik Sore nggak cuma hore-hore, tapi khasnya dari halte ke halte. Bisa jadi busway, bisa jadi Transjakarta. Turun duluan yang 9 nih, jalan ke Mampang. Gak cuma hore-hore aja Mas, gak cuma hore-hore. Oke Detikers, sekian dari kami, gue Farhan cabut. Pojot Kamaral pamit. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.